Sirene darurat yang memekakan telinga memecah keheningan sebelum fajar di atas Pacific Palisades. Tangan Sarah Thompson yang gemetar menggenggam ponselnya yang menampilkan peringatan evakuasi yang akan mengubah segalanya. Evakuasi segera diperlukan, api mendekat melalui jendela kamarnya. Cahaya oranye yang mengancam melukis bayangan kiamat di seluruh tempat tinggal pinggiran kota tempatnya selama 30 tahun. Max, Max. Suaranya bergetar saat dia memanggil anjing Golden Retriever-nya. Suara gemuruh helikopter yang mendekat menenggelamkan tangisan putus asa. Sesuatu di kegelapan kebunnya, Max selalu menemukan kedamaian di antara mawar kesayangannya. Tapi sekarang, dengan dinding api yang menyinari cakrawala, tempat perlindungan itu telah menjadi perangkap maut. Waktu hampir habis. Pilihan di hadapannya tidak mungkin. Tetap mencari Max, mempertaruhkan nyawa mereka berdua, atau mengikuti perintah evakuasi yang berteriak melalui setiap saluran darurat. Saat asap mulai merembes di bawah pintunya, Sarah mengambil keputusan yang akan menghantuinya setiap saat dia terjaga. Dia pergi sambil berdoa agar naluri Max akan membimbingnya menuju keselamatan. Yang tidak bisa dia ketahui saat itu adalah bahwa pilihan yang memilukan ini akan memulai serangkaian peristiwa yang tidak hanya akan menguji ikatan antara manusia dan hewan peliharaan kesayangan mereka, tetapi juga akan mengungkapkan kedalaman kesetiaan hewan dan kasih sayang manusia yang luar biasa dengan cara yang akan membuat seluruh komunitas selamanya berubah. Beri suka dan bagikan pendapatmu di kolom komentar, bersama dengan kota tempat kamu menonton. Mulai sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Pacific Palisades selalu lebih dari sekadar pinggiran kota Los Angeles yang makmur. Terletak di antara pegunungan Santa Monica dan Samudra Pasifik, itu adalah komunitas yang erat di mana para tetangga tahu cerita, perjuangan, dan hewan peliharaan satu sama lain dengan nama. Sebelum kebakaran, kehidupan sehari-hari bergerak dengan kecepatan yang lebih lembut, terutama bagi para penduduknya yang sudah lanjut usia yang telah memilih tempat perlindungan ini untuk tahun-tahun pensiun mereka. Sarah Thompson, seorang guru bahasa Inggris yang sudah pensiun berusia 62 tahun, telah menjadikan rumah bergaya Viktoriannya di Jalan Ocean View sebagai tempat perlindungan setelah kehilangan suaminya, James, 3 tahun yang lalu. Max, anjing Golden Retriever-nya yang berusia 8 tahun, menjadi alasannya untuk bangun setiap pagi. Bersama-sama mereka adalah tokoh tetap di taman anjing setempat di mana Sarah akan menilai tugas-tugas sementara Max bermain dengan teman-teman berkaki empatnya. Kebunnya, terutama mawarnya yang memenangkan penghargaan, menarik pengagum dari seluruh komunitas. Robert Anderson, 71 tahun, tinggal 3 pintu dari sana. Wajah mantan kepala pemadam kebakaran yang lapuk membawa kenangan akan kebakaran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk apa yang akan datang. Anjing gembala Jermannya, Luna, seorang anjing pencari dan penyelamat yang sudah pensiun, masih mempertahankan regimen pelatihannya, sebuah fakta yang akan terbukti berguna di hari-hari mendatang. Rutinitas harian Robert termasuk berjalan pagi dengan Luna dan minum kopi di sore hari di Emilia's Cafe. Emily Parker, 68 tahun, adalah jantung tidak resmi dari komunitas tersebut. Kafe kecilnya, Emilia's Place, berfungsi sebagai tempat berkumpul lingkungan, di mana orang dan hewan peliharaan selalu disambut. 2 kucingnya, Katie dan Mittens, adalah maskot kafe, sering terlihat bersantai di jendela depan. Kemampuan alami Emily untuk menyatukan orang telah menjadikannya pemimpin komunitas de facto, mengorganisir segalanya mulai dari perayaan hari libur hingga pertemuan kesiapsiagaan darurat. Dr. James Wilson, dokter hewan setempat, telah melayani hewan peliharaan Palisades selama lebih dari 2 dekade. Pada usia 55 tahun, dia lebih muda dari banyak penduduk, tetapi dipercaya sepenuhnya dengan hewan kesayangan mereka. Kliniknya, sebuah rumah craftsman yang diubah di Sunset Boulevard, dikenal karena perawatan yang penuh kasih sayang dan layanan daruratnya. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Dr. Wilson diam-diam telah mempersiapkan skenario bencana, meskipun bahkan dia tidak dapat mengantisipasi skala apa yang akan terjadi. Kehidupan ini, yang terjalin oleh pilihan dan keadaan, akan menghadapi ujian terberat mereka. Rutinitas damai berjalan anjing, kunjungan kafe, dan kompetisi kebun akan segera tampak seperti kenangan jauh saat kebakaran Palisades mendekat, mengancam untuk menghancurkan tidak hanya rumah tetapi juga ikatan yang menyatukan komunitas mereka. Bersama-sama, pagi tanggal 15 Mei dimulai seperti pagi lainnya di Pacific Palisades. Sarah Thompson merawat mawarnya, sinar matahari pagi memancarkan bayangan panjang di kebunnya. Max bersantai di dekatnya, mantel emasnya bersinar, saat dia tertidur di tempat favoritnya di bawah pohon ek. Udara memegang keheningan yang tidak biasa, membawa sedikit aroma asap yang awalnya diabaikan Sarah sebagai barbeque seseorang. Di tempat Emily, kerumunan pagi berkumpul untuk kopi dan percakapan biasa mereka. Emily Parker berbagi skone yang baru dipanggang,
sementara Katie dan Mittens melakukan ritual harian mereka dengan merajut di antara kaki pelanggan. Dr. Wilson duduk di meja sudut biasanya meninjau file pasien sambil mengawasi televisi yang dipasang di atas konter. Itu adalah tarikan napasnya yang tajam yang pertama kali menarik perhatian pada peringatan berita terbaru. Kebakaran lahan dilaporkan dekat Taman Negara Tapanga. Pembawa berita mengumumkan adanya membawa sedikit urgensi yang membuat kafe menjadi sunyi. Pejabat pemadam kebakaran melaporkan penyebaran cepat karena kondisi angin yang tidak biasa. Pengalaman puluhan tahun Robert Anderson di dunia pemadam kebakaran segera memicu alarm internal. Angin telah bergeser, membawanya arus panas dan kering dari timur, kondisi yang sempurna untuk badai api. Dia berdiri di jendela kafe, wajahnya yang lapuk muram, saat dia menyaksikan pohon palem bergoyang dengan kekerasan yang meningkat. Peringatan resmi pertama datang pada pukul 10.47 pagi. Ponsel di seluruh kafe berkicau secara bersamaan dengan pemberitahuan darurat, kebakaran lahan mendekati Pacific Palisades. Penduduk disarankan untuk bersiap menghadapi kemungkinan evakuasi. Suasana pagi yang santai langsung menguap, digantikan oleh ketegangan yang sepertinya berderak seperti listrik statis. Dr. Wilson segera mulai memanggil stafnya, menerapkan protokol darurat yang dia kembangkan tetapi tidak pernah berharap untuk digunakan. Dalam hitungan menit, kliniknya memobilisasi untuk mengevakuasi pasien mereka saat ini. Sarah, mendengar peringatan itu, bergegas masuk untuk mengumpulkan catatan medis Max, sebuah perlengkapan darurat, persiapan yang dia buat atas desakan Robert beberapa bulan lalu. Menjelang siang, situasi memburuk dengan cepat. Langit berubah dari biru kristal menjadi coklat tua yang mengancam, tebal dengan asap yang mulai menghalangi matahari. Angin, sekarang berhembus dengan kecepatan berbahaya, membawa bara yang berterbangan di udara seperti kunang-kunang jahat. Suhu naik tanpa ampun, mengubah komunitas pesisir yang biasanya ringan menjadi tungku. Eksodus dimulai segera, menciptakan kemacetan di rute evakuasi utama. Di tempat Emily. Pemilik kafe yang biasanya tenang itu berjuang untuk menahan paniknya saat dia mencoba mengumpulkan kucingnya ke dalam pembawa. Katie, biasanya yang lebih kooperatif, telah menghilang ke dalam banyak tempat persembunyian gedung. Sarah Thompson berdiri di kebunnya menyaksikan dengan ngeri saat abu mulai turun di atas mawar kesayangannya. Max, merasakan kesusahannya, menekan kakinya, merengek pelan. Langit telah berubah menjadi oranye hitam apokaliptik dan raungan pesawat terbang pemadam kebakaran di atas menambah kekacauan yang semakin meningkat. Api bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menentang prediksi dan melampaui upaya penahanan awal. Menjelang sore, krisis telah meningkat di luar ketakutan terburuk siapapun. Komunitas Palisades, yang telah melewati bencana yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, menghadapi kekuatan alam yang akan menguji setiap ikatan, mematahkan setiap rutinitas, dan selamanya mengubah kehidupan penduduk manusia dan hewan peliharaannya. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa hari ini akan dikenal bukan hanya karena kehancurannya, tetapi karena kisah-kisah luar biasa tentang kelangsungan hidup, pengorbanan, dan reuni yang akan muncul dari abunya. Saat matahari terbenam di balik dinding asap, cobaan sebenarnya baru saja dimulai. Perintah evakuasi wajib datang melalui setiap saluran yang tersedia. Pada pukul 3:47 sore, sirene darurat meraung di seluruh Pacific Palisades saat kendaraan polisi bergerak melalui jalan-jalan, pengeras suara mereka mengulangi peringatan yang mengerikan. Ini adalah evakuasi wajib. Semua penduduk harus segera pergi. Ini bukan latihan. Sarah Thompson berdiri di lorongnya lumpuh oleh keraguan. Tali kekang Max tergantung di dekat pintu, tetapi anjing yang ketakutan itu telah mundur ke ruang amannya di bawah tempat tidurnya, menolak untuk keluar. Asap telah menebal sampai-sampai rumah tetangganya hampir tidak terlihat. Setiap menit yang berlalu membawa suara mesin mobil mulai, pintu dibanting, dan meningkatnya kecemasan komunitas dalam penerbangan. Di klinik hewan, Dr. Wilson menghadapi situasi yang tidak mungkin. Dengan 5 pasien perawatan kritis dan hanya 3 kendaraan transportasi, dia harus membuat keputusan segera tentang prioritas evakuasi. Stafnya sudah pergi untuk mengamankan keluarga mereka sendiri, meninggalkannya sendirian dengan hewan-hewan itu. Daya berkedip dengan mengancam saat dia bekerja untuk menstabilkan pasien operasi yang sedang dalam pemulihan untuk transportasi. Situasi Emily Parker di kafe terbukti sama menyedihkannya. Katie tetap bersembunyi di suatu tempat di dalam gedung sementara sarung tangan berteriak dalam kesusahan dari pembawanya. Pelanggan tetap kafe, sekarang mengevakuasi diri mereka sendiri, berhenti sebentar untuk membantu mencari, tetapi asap yang semakin tebal membuatnya semakin sulit untuk bernapas, apalagi melakukan pencarian menyeluruh. Pelatihan darurat Robert Anderson dimulai saat dia bergerak melalui lingkungannya untuk memeriksa warga lanjut usia yang mungkin membutuhkan bantuan. Luna,
Masih dalam mode kerja, membantunya memperingatkan beberapa tetangga yang belum mendengar perintah evakuasi melalui televisi mereka. Mantan kepala pemadam kebakaran itu tahu mereka kehabisan waktu. Suara api yang mendekat semakin keras, kereta barang kehancuran yang menghampiri komunitas mereka. Petugas polisi Margaret Jenkins, seorang yang baru saja dipindahkan ke divisi Palisades, membuat keputusan sulit untuk mulai memaksa evakuasi. Dia menghadapi perlawanan dari beberapa warga, termasuk Sarah Thompson, yang menolak untuk pergi tanpa hewan peliharaan mereka. Suara petugas muda itu bergetar karena emosi saat dia menjelaskan bahwa tinggal berarti mempertaruhkan tidak hanya nyawa mereka sendiri tetapi juga nyawa petugas darurat yang harus kembali untuk mereka. Rute evakuasi dengan cepat menjadi macet. Jalan-jalan Pacific Palisades yang biasanya damai berubah menjadi pemandangan kekacauan yang hampir tidak terkendali. Mobil yang penuh dengan keluarga, hewan peliharaan, dan barang-barang berharga melaju perlahan dalam kabut yang semakin tebal melalui jendela mobil. Tetangga menyaksikan komunitas mereka menghilang ke dalam asap, banyak yang melihat satu sama lain untuk apa yang mereka takuti mungkin menjadi yang terakhir kalinya. Waktu habis lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Peringatan evakuasi terakhir datang pada pukul 4:23 sore, dengan personel darurat sekarang pergi dari pintu ke pintu menandai rumah sebagai sudah dievakuasi. Kemajuan api telah dipercepat di luar semua prediksi, didorong oleh angin yang tampaknya menarik kekuatan dari kekacauan yang mereka ciptakan. Di saat-saat terakhir ini, keputusan yang memilukan diambil. Emily Parker harus secara fisik dipandu dari kafenya oleh petugas Jenkins, meninggalkan Katie di belakang. Sarah Thompson, akhirnya, membujuk Max dari bawah tempat tidur, menemukan mobilnya tidak mau menyala, memaksanya untuk pergi dengan berjalan kaki melalui gerbang kebunnya. Dr. Wilson, setelah memastikan semua pasien kritis dievakuasi, tidak punya waktu untuk mengambil catatan atau peralatan klinik. Saat penduduk terakhir melarikan diri, komunitas yang mereka tinggalkan hampir tidak menyerupai lingkungan yang damai pagi itu. Langit telah berubah menjadi warna oranye hitam dunia lain dan udara itu sendiri tampak berdenyut dengan pendekatan api. Dalam eksodus, beberapa hewan peliharaan panik dan melepaskan diri dari pemiliknya, menghilang ke jalan-jalan yang dipenuhi asap. Yang lain, yang sudah terpisah dari keluarga mereka, menghadapi inferno yang akan datang sendirian. Yang tidak diketahui siapapun dalam saat-saat panik itu adalah bahwa perpisahan ini akan mengarah pada beberapa kisah kelangsungan hidup dan reuni yang paling luar biasa yang pernah disaksikan komunitas itu. Dalam jam-jam kacau yang mengikuti evakuasi, setiap perpisahan mengukir narasi tragisnya sendiri. Sarah Thompson tersandung melalui jalan-jalan yang dipenuhi asap, air mata memotong jejak melalui abu di wajahnya. Max telah melepaskan diri dari talinya di dekat Ocean View Drive, menghilang ke dalam kabut apokaliptik dengan lolongan yang akan menghantui mimpinya. Panggilannya untuknya ditelan oleh raungan api yang mendekat dan sirena evakuasi di tempat Emily. Kucing Katie telah membuat dirinya tidak terlihat di dinding tua gedung. Pandangan terakhir Emily tentang kafenya menunjukkan sarung tangan diamankan di pembawanya, tetapi ketiadaan Katie terasa seperti luka terbuka. Petugas Jenkins secara fisik menahan Emily agar tidak berlari kembali ke dalam ketika bara api yang membara mendarat di kanopi kayu kafe. Dia adalah seorang yang selamat, petugas, Jenkins meyakinkannya, tetapi kata-kata itu terasa hampa terhadap beban pengabaian. Evakuasi klinik hewan Dr. Wilson mengungkapkan kedalaman pilihan yang tidak mungkin. Meskipun dia berhasil mengevakuasi semua pasien perawatan kritis, area penitipan klinik masih menampung 3 anjing dan 2 kucing yang pemiliknya sedang bepergian. Dia telah membuka semua kandang, meninggalkan makanan dan air berserakan di seluruh gedung sebelum asap beracun memaksanya pergi. Suara gonggongan mengikutinya ke mobilnya, soundtrack rasa bersalah yang tidak bisa dia hilangkan. Robert Anderson dan Luna menghadapi krisis mereka sendiri selama pemeriksaan lingkungan mereka. Luna, biasanya disiplin dan fokus, tiba-tiba bergegas menuju suara yang hanya bisa dia dengar. Panggilan Robert untuknya menghilang ke dalam angin saat dia menghilang di antara 2 properti yang terbakar. Petugas pemadam kebakarannya, pelatihan Ward dengan hatinya sebagai personel darurat, memaksanya ke dalam kendaraan evakuasi. Kisah-kisah perpisahan berlipat ganda di seluruh komunitas. Nyonya Henderson dari Palm Avenue kehilangan cengkeraman pada tali kekang terriernya ketika sebuah transformer meledak di dekatnya. Kucing keluarga Martinez yang berjumlah 3 menyebar ke berbagai arah ketika mobil mereka tidak mau menyala dan mereka harus mengungsi dengan berjalan kaki. Pengendali anjing setempat yang terjebak dalam evakuasi saat bekerja menghadapi tugas mengerikan untuk menelepon 5 keluarga untuk memberitahu mereka bahwa hewan peliharaan mereka sekarang hilang dalam kekacauan. Setiap cerita saling berhubungan dengan orang lain dengan cara yang belum dapat dipahami siapapun. Tanpa sepengetahuan Sarah, Max sebenarnya telah mengikuti gonggongan Luna. Kedua anjing itu saling menemukan dalam asap,
Katie yang tersembunyi di dinding kafe Emily akan segera bergabung dengan kucing lingkungan lainnya yang mencari perlindungan. Hewan-hewan yang Dr. Wilson terpaksa tinggalkan akan menjadi kunci bagi jaringan kelangsungan hidup bawah tanah yang sudah terbentuk. Pusat evakuasi di Sekolah Menengah Santa Monica menjadi katalog kerugian. Penduduk yang berlinangan air mata mendaftarkan hewan peliharaan mereka yang hilang dengan sukarelawan yang semakin kewalahan. Foto-foto dipaku ke papan pengumuman, masing-masing mewakili koneksi yang rusak. Foto Meg Sarah Thompson, yang diambil pagi itu di kebunnya, diposting di sebelah foto Luna milik Robert. Tangan gemetar Emily menempelkan gambar Katie, sementara Dr. Wilson secara metodis mendokumentasikan setiap hewan yang tertinggal di kliniknya. Saat malam tiba di atas palisades yang dievakuasi, api berkobar melalui puncak pohon komunitas, tetapi dalam bayang-bayang dan ruang di antara api, tindakan luar biasa naluri dan kelangsungan hidup hewan sudah terjadi. Hewan peliharaan Pacific Palisades, terpisah dari manusia mereka oleh keadaan dalam murka alam, akan menunjukkan ketahanan dan kecerdasan yang akan mengejutkan bahkan mereka yang paling mengenal mereka. Kisah nyata baru saja dimulai. Sinar fajar pertama pada tanggal 16 Mei mengungkapkan lanskap yang berubah. Pacific Palisades, yang dulunya adalah komunitas pesisir yang indah, sekarang menyerupai zona perang. Regu pemadam kebakaran bekerja tanpa lelah sepanjang malam. Wajah lelah mereka bergaris-garis dengan es saat mereka berjuang untuk membangun garis penahanan. Pengarahan pagi di pusat komando darurat membawa berita yang menjanjikan. Pertama, angin mulai bergeser, mendorong api kembali ke daerah yang sudah terbakar. Kepala Pemadam Kebakaran Michael Reeves, seorang veteran 30 tahun, mengorganisir operasi pencarian dan penyelamatan awal. Prioritasnya jelas. Pertama, pastikan tidak ada penduduk yang tetap berada di zona evakuasi. Kedua, dokumentasikan kerusakan struktural. Dan ketiga, mulailah proses pencarian hewan yang terperangkap atau terluka. Robert Anderson, meskipun kehilangan miliknya sendiri, segera menawarkan keahliannya, memberikan peta terperinci tentang tata letak komunitas dan titik perlindungan hewan potensial. Dr. Wilson tiba di pusat komando pada pukul 6 pagi yang dipersenjatai dengan catatan medis dan persediaan darurat yang diselamatkan dari kliniknya. Dia mendirikan stasiun hewan darurat sementara di tempat parkir pusat evakuasi, mempersiapkan apa yang dia tahu akan menjadi masuknya hewan yang terluka. Pengalamannya selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa hewan peliharaan akan muncul dari tempat persembunyian saat asap menghilang. Banyak yang membutuhkan perawatan medis segera. Tim penyelamat pertama memasuki zona dampak pada pukul 7.30 pagi. Pemandangan yang mereka temui sangat memilukan namun penuh harapan. Sementara banyak struktur rusak atau hancur, kantong komunitas tetap utuh, menciptakan potensi zona kelangsungan hidup. Petugas Jenkins, bekerja dengan tim penyelamat, mendokumentasikan tanda-tanda aktivitas hewan, jejak kaki di abu, mangkuk makanan yang terganggu, dan bekas goresan di pintu. Sarah Thompson, yang hampir tidak tidur, bergabung dengan semakin banyaknya penduduk yang berkumpul di stasiun pemulihan hewan pusat komando. Dia menggenggam mainan favorit Max, kain birunya yang cerah, sekarang abu-abu dengan abu, sambil memberikan deskripsi terperinci kepada koordinator sukarelawan. Papan pengumuman hewan peliharaan yang hilang telah tumbuh semalam, sekarang menutupi seluruh dinding pusat evakuasi. Emily Parker menyalurkan kecemasannya ke dalam tindakan, mengubah sudut pusat evakuasi menjadi jaringan pendukung hewan dadakan. Keterampilan organisasinya terbukti tak ternilai harganya saat dia membuat sistem grid terperinci dari komunitas, memetakan setiap penampakan hewan peliharaan yang dilaporkan dan menetapkan pola pencarian. Keberhasilan pertama pagi itu datang pada pukul 9.45 pagi ketika tim penyelamat menemukan 3 kucing berlindung di garasi yang sebagian rusak. Tidak ada yang Katie, tetapi berita itu memicu harapan di antara pemilik hewan peliharaan yang menunggu. Terobosan paling signifikan datang dari sumber yang tak terduga. Pengalaman Robert Anderson dengan operasi pencarian dan penyelamatan membuatnya mengusulkan penggunaan jaringan kamera keamanan komunitas yang luas. Meskipun banyak kamera rusak, beberapa telah merekam rekaman penting tentang hewan pada jam-jam sebelum dan selama evakuasi. Remah roti digital ini memberikan petunjuk nyata pertama tentang kemana banyak hewan peliharaan mungkin telah melarikan diri. Menjelang tengah hari, tim pencari terkoordinasi pertama dikerahkan, masing-masing dilengkapi dengan peta terperinci, foto hewan peliharaan, dan perlengkapan medis darurat. Dr. Wilson telah melatih mereka dalam pertolongan pertama hewan dasar, menekankan pentingnya mendekati hewan yang terluka atau ketakutan dengan hati-hati. Tim bekerja secara metodis, mendokumentasikan setiap tanda keberadaan hewan di area penanda untuk pencarian yang lebih rinci. Respon komunitas mencerminkan keputusasaan dan persatuan mereka. Penduduk yang tidak pernah berbicara di luar sapaan biasa sekarang bekerja berdampingan, berbagi sumber daya dan informasi.
Bisnis lokal yang telah selamat dari kebakaran membuka pintu mereka untuk mendukung upaya pencarian, menyediakan persediaan air dan area istirahat bagi tim pencari. Saat hari pertama pencarian terorganisir berakhir, statistik itu menyedihkan. Dari 157 hewan peliharaan yang dilaporkan hilang, hanya 5 yang telah ditemukan. Namun di bawah beban angka-angka ini, pola muncul yang akan terbukti penting di hari-hari mendatang. Tanpa sepengetahuan pencari, upaya mereka akan berpotongan dengan jaringan kelangsungan hidup yang luar biasa yang telah terbentuk di belakang api. Saat hari kedua tiba, Emily Parker mengubah ruang komunitas pusat evakuasi menjadi pusat komando untuk operasi penyelamatan hewan peliharaan yang canggih. Pengalamannya selama bertahun-tahun dalam mengorganisir acara komunitas terbukti tak ternilai harganya, karena dia menetapkan protokol dan saluran komunikasi yang jelas. Dinding yang dulunya tertutup karya seni anak-anak sekarang menampilkan peta grid, jadwal pencarian, dan laporan status yang terus diperbarui. Respons komunitas menunjukkan organisasi dan tekad yang luar biasa. Pengusaha teknologi lokal Thomas Bennett menawarkan ruang konferensi perusahaannya sebagai pusat operasi sekunder, lengkap dengan komputer dan peralatan komunikasi. Pustakawan yang sudah pensiun Margaret Wells membuat basis data terperinci hewan peliharaan yang hilang, termasuk foto, lokasi terakhir yang diketahui, dan perilaku khas yang dapat membantu dalam identifikasi. Sarah Thompson menyalurkan pengalamannya bertahun-tahun mengajar, mengembangkan program pelatihan untuk pencari sukarelawan. Kurikulumnya mencakup psikologi hewan dasar, protokol keselamatan, dan prosedur komunikasi. Setiap pagi, sukarelawan baru berkumpul di tempat parkir pusat untuk kursus kilatnya dalam operasi penyelamatan hewan peliharaan. Ingat, dia akan memberitahu setiap grup suaranya stabil, meskipun rasa sakitnya sendiri. Setiap hewan peliharaan di luar sana adalah milik seseorang. Dr. Wilson mendirikan jaringan stasiun hewan sementara di seluruh zona aman, masing-masing dilengkapi dengan persediaan medis dasar dan diawaki oleh teknisi dokter hewan sukarelawan dari komunitas tetangga. Stasiun-stasiun ini melayani tujuan ganda, memberikan perawatan segera untuk hewan yang pulih dan menciptakan lokasi yang diketahui tempat hewan peliharaan yang hilang dapat secara alami berkumpul untuk mencari makanan dan air. Keahlian Robert Anderson membentuk metodologi pencarian. Dia membagi komunitas menjadi kuadran, menugaskan tim berdasarkan medan, kesulitan, dan potensi bahaya. Pengalamannya mengajarinya bahwa hewan peliharaan sering mengikuti pola yang dapat diprediksi dalam bencana, mencari jalan yang sudah dikenal dan sumber makanan yang dikenal. Wawasan ini mengarah pada pembuatan peta pelacakan hewan peliharaan yang melapisi rute berjalan reguler dengan data pengawasan pasca kebakaran. Struktur organisasi menghadapi ujian utama pertamanya ketika konflik muncul atas alokasi sumber daya. Beberapa penduduk berpendapat untuk memusatkan upaya di daerah dengan hewan peliharaan yang paling hilang, sementara yang lain mendorong untuk cakupan yang sama di semua lingkungan. Emily Parker menengahi perselisihan ini dengan diplomasi yang luar biasa, menerapkan pola pencarian bergilir yang menyeimbangkan kedua pendekatan. Bisnis lokal bergabung dalam upaya dengan cara yang terkoordinasi. Pasar Palisades menyediakan makanan dan air untuk tim pencari, sementara toko perangkat keras menyumbangkan senter dan peralatan keselamatan. Bahkan toko cetak lokal bekerja semalam untuk menghasilkan peta grid pencarian terperinci dan poster hewan peliharaan yang hilang. Pengembangan yang paling inovatif datang dari remaja komunitas, yang menciptakan sistem pelaporan digital menggunakan keahlian media sosial mereka. Dipimpin oleh siswa sekolah menengah Jennifer Adams, mereka membangun jaringan penampakan hewan peliharaan waktu nyata yang dengan cepat menjadi penting bagi upaya pencarian. Keterampilan teknologi mereka melengkapi metode pencarian tradisional, menjembatani kesenjangan antara generasi sukarelawan yang berbeda. Menjelang malam, organisasi komunitas telah mendapat pengakuan dari pejabat tanggap darurat. Kepala Pemadam Kebakaran Reeves berkomentar bahwa operasi penyelamatan adalah salah satu upaya warga sipil yang paling terorganisir yang pernah dia lihat dalam karirnya. Pujian ini, bagaimanapun, dikurangi oleh kenyataan yang menyedihkan bahwa tingkat keberhasilan tetap rendah. Saat malam tiba, Emily Parker memimpin pengarahan harian. Suaranya yang tenang menutupi kekhawatirannya sendiri tentang Katie. Statistik hari itu menunjukkan kemajuan. 15 hewan peliharaan lagi dipulihkan, 30 sukarelawan baru dilatih, dan 7 stasiun dokter hewan beroperasi penuh. Namun di bawah pencapaian ini terdapat kesadaran yang semakin besar bahwa metode pencarian tradisional saja mungkin tidak cukup. Sesuatu yang luar biasa akan dibutuhkan untuk membalikkan keadaan. Tanpa sepengetahuan sukarelawan yang berkumpul, elemen luar biasa itu sudah bergerak, karena hewan-hewan itu sendiri telah mulai membentuk aliansi tak terduga dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Terlepas dari upaya komunitas yang terorganisir, hari ketiga pencarian membawa frustrasi yang meningkat dan keterbatasan pendekatan mereka yang semakin jelas.
Pagi dimulai dengan penemuan Sarah Thompson yang menghancurkan di rumahnya yang sebagian rusak. Mangkuk makanan Max, yang ditinggalkan penuh selama evakuasi, tetap tidak tersentuh. Pencarian metodis di properti miliknya tidak menemukan tanda-tanda terbaru dari sahabat tercintanya. Hal ini menimbulkan keraguan pada asumsi mereka tentang hewan peliharaan yang kembali ke lokasi yang sudah dikenal. Stasiun veteriner Dr. Wilson melaporkan aktivitas minimal dari 7 lokasi yang didirikan di zona aman, hanya 2 yang mendokumentasikan kunjungan hewan, dan ini terutama dari satwa liar lokal daripada hewan peliharaan rumah tangga. Jaringan yang direncanakan dengan cermat, yang tampak sangat menjanjikan, tampaknya didasarkan pada prediksi yang salah tentang perilaku hewan peliharaan selama bencana. Pola pencarian berbasis kuadran Robert Anderson mengalami hambatan signifikan. Tumpukan puing yang padat membuat pencarian sistematis hampir tidak mungkin di beberapa area, sementara struktur yang tidak stabil menghalangi akses ke tempat persembunyian hewan peliharaan yang potensial. Pengalaman pencarian dan penyelamatan selama bertahun-tahun terasa tidak memadai untuk mengatasi tantangan mereka. Setiap penyisiran yang gagal membuat tim sukarelawan menjadi putus asa, yang kembali dengan pembawa kosong dan hati yang berat. Emily Parker menghadapi ketegangan yang meningkat di pusat komando. Kesatuan tujuan awal mulai menunjukkan retakan ketika penduduk yang kelelahan mempertanyakan efektivitas metode mereka. Papan statistik yang dijaga dengan cermat menceritakan kisah yang suram, hanya 23 hewan peliharaan yang ditemukan dari lebih dari 150 yang dilaporkan hilang. Sistem pelaporan digital yang dikembangkan remaja, meskipun inovatif, menghasilkan banyak alarm palsu karena penduduk yang penuh harapan salah mengira bayangan dan suara sebagai sahabat mereka yang hilang. Kegagalan metode pencarian tradisional memicu perdebatan sengit di antara anggota masyarakat. Beberapa mengadvokasi pendekatan yang lebih agresif, menyarankan penggunaan stasiun makanan, meskipun ada kekhawatiran tentang satwa liar. Yang lain mendesak untuk menghentikan pencarian terorganisir demi upaya individu. Diskusi menjadi semakin kontroversial, mengancam akan memecah kerjasama yang dibangun dengan hati-hati oleh Emily. Pelacak hewan peliharaan profesional, yang didatangkan dengan biaya besar oleh beberapa penduduk, tidak mencapai hasil yang lebih baik. Anjing terlatih mereka menunjukkan perilaku yang tidak biasa, tampak bingung dengan jejak aroma yang tampaknya mengarah dalam lingkaran atau tiba-tiba menghilang. Seorang pelacak berpengalaman mengakui bahwa dia belum pernah menemukan pola yang membingungkan seperti itu, yang menunjukkan bahwa hewan peliharaan bergerak dengan cara yang menentang kebijaksanaan konvensional tentang perilaku hewan yang hilang. Hari itu diakhiri dengan momen yang sangat sulit. Pada malam hari, petugas pengarahan Jenkins melaporkan menemukan beberapa kalung hewan peliharaan di puing-puing, termasuk salah satu yang cocok dengan deskripsi seekor anjing lingkungan yang hilang. Berita itu mengirimkan gelombang kengerian melalui para sukarelawan yang berkumpul, memaksa mereka untuk menghadapi kemungkinan bahwa tidak semua cerita akan memiliki akhir yang bahagia. Saat pusat komando mulai ditutup untuk malam itu, Emily Parker tetap tinggal mempelajari peta grid dengan perhatian yang semakin putus asa. Pola kegagalan menunjukkan sesuatu yang mereka lewatkan, beberapa pemahaman penting tentang bagaimana hewan peliharaan mereka bertahan hidup. Tanpa sepengetahuan dia dan pencari lainnya, hewan peliharaan mereka memang telah mengembangkan strategi bertahan hidup yang jauh lebih canggih daripada yang dibayangkan siapapun. Keesokan harinya akan membawa penemuan yang akan mengubah secara mendasar pendekatan mereka terhadap pencarian. Tetapi untuk saat ini, beban kegagalan menggantung berat di atas komunitas Pacific Palisades. Hari keempat operasi pencarian dimulai dengan penemuan tak terduga yang akan mengubah seluruh upaya penyelamatan. Saat fajar, Dr. Wilson tiba di kliniknya yang rusak untuk menyelamatkan sisa persediaan medis. Di ruang bawah tanah bangunan, ia menemukan bukti aktivitas hewan baru-baru ini, makanan kering yang berserakan dan genangan air dengan jejak kaki yang khas yang mengarah ke terowongan drainase kecil. Implikasinya signifikan. Hewan peliharaan tidak hanya bertahan hidup secara individual, mereka berkumpul di ruang bawah tanah. Naluri mengajar Sarah Thompson terbukti berharga saat dia dengan cepat mengembangkan protokol pencarian baru. Alih-alih berfokus pada pencarian tingkat permukaan, para remaja mulai memetakan infrastruktur dasar komunitas, sistem drainase, terowongan utilitas lama, dan koneksi ruang bawah tanah. Revel mengubah pemahaman mereka tentang perilaku bertahan hidup hewan peliharaan selama bencana. Robert Anderson mengenali pola dari masa jabatannya sebagai petugas pemadam kebakaran. Hewan-hewan tersebut menggunakan infrastruktur bersejarah komunitas yang dibangun beberapa dekade lalu ketika Palisades pertama kali dikembangkan. Jalur bawah tanah ini, meskipun tidak secara resmi didokumentasikan, menciptakan jaringan jalur yang relatif aman di seluruh zona bencana. Pengetahuannya tentang sejarah perkembangan daerah itu tiba-tiba menjadi sangat penting bagi upaya pencarian. Pusat komando menjalani reorganisasi segera. Emily Parker mendirikan sistem pemetaan baru, menimpa rencana jalan modern dengan dokumen infrastruktur bersejarah yang diambil dari arsip balai kota.
Para sukarelawan remaja mengadaptasi sistem pelacakan digital mereka, sekarang menggabungkan lokasi bawah permukaan dan potensi titik akses. Operasi penyelamatan hewan peliharaan berevolusi menjadi sesuatu yang menyerupai ekspedisi arkeologi. Kemajuan dipercepat saat tim menyesuaikan metode mereka alih-alih pencarian permukaan yang luas, saat mereka berkonsentrasi pada identifikasi dan pemantauan titik akses utama. Dr. Wilson mendirikan stasiun pemberian makan di dekat lokasi ini, dengan hati-hati mendokumentasikan pola aktivitas. Keberhasilan besar pertama datang ketika kamera yang diaktifkan gerakan menangkap gambar 3 anjing, termasuk Max, yang muncul sebentar dari selokan badai di dekat Ocean View Drive. Penemuan itu memberi energi pada masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Banyak ruang bawah tanah berpotensi berbahaya, dengan struktur yang tidak stabil dan kualitas udara yang buruk. Kepala Pemadam Kebakaran Reeves bersikeras pada protokol keselamatan yang ketat yang mengharuskan penilaian profesional sebelum upaya penyelamatan apapun. Penantian itu menguji kesabaran semua orang, terutama Sarah Thompson, yang sekarang tahu bahwa Max kesayangannya masih hidup, tetapi masih di luar jangkauan. Keterampilan organisasi Emily Parker terbukti sangat penting dalam mengelola operasi yang kompleks. Dia berkoordinasi dengan insinyur kota untuk mendapatkan peta infrastruktur terperinci dan mendirikan rotasi tim inspeksi yang memenuhi syarat. Pusat komando sekarang termasuk insinyur struktural dan ahli keselamatan, bersama dengan sukarelawan penyelamatan hewan peliharaan. Operasi itu telah berevolusi menjadi misi penyelamatan perkotaan yang canggih. Bisnis lokal melanjutkan dukungan mereka dengan cara baru. Toko perangkat keras menyediakan peralatan khusus untuk inspeksi terowongan, sementara perusahaan konstruksi menawarkan keahlian dalam penilaian struktural. Sumber daya masyarakat dikumpulkan dengan tujuan baru, dengan fokus pada akses yang aman dan sistematis ke jaringan bawah tanah. Sore hari membawa terobosan ketika tim penyelamat berhasil mengakses bagian sistem drainase yang stabil. Mereka menemukan tanda-tanda perilaku hewan yang terorganisir yang membuat Dr. Wilson kagum. Hewan peliharaan telah menciptakan area berbeda untuk tidur, makan, dan limbah, yang menunjukkan tingkat adaptasi yang tidak diantisipasi siapapun. Lebih penting lagi, mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa beberapa hewan secara aktif membimbing yang lain ke tempat yang aman. Pengalaman Robert Anderson dengan pelatihan pencarian dan penyelamatan Luna memberikan wawasan yang berharga. Dia menyadari bahwa beberapa hewan peliharaan, terutama yang memiliki latar belakang anjing layanan atau anjing pekerja, kemungkinan besar menggunakan pelatihan mereka untuk membantu hewan lain bertahan hidup. Teori ini didukung oleh penemuan pola jejak kaki yang khas yang menunjukkan rute patroli reguler di dalam jaringan bawah tanah. Menjelang malam, pusat komando mengumpulkan temuan hari itu. Strategi pencarian baru telah menemukan 32 hewan peliharaan tambahan, meskipun sebagian besar tetap di luar jangkauan menunggu izin keselamatan. Tingkat keberhasilan telah meningkat secara dramatis, tetapi tantangan ekstraksi yang aman tetap ada. Pengarahan malam Emily Parker menyampaikan ada optimisme yang hati-hati, yang diredam oleh pengetahuan bahwa mereka sekarang menghadapi operasi penyelamatan yang kompleks. Petugas Jenkins berkoordinasi dengan layanan darurat untuk mendirikan satuan tugas penyelamatan hewan peliharaan khusus, mengakui bahwa operasi telah melampaui lingkup sukarelawan masyarakat saja. Pembentukan unit resmi ini menandai titik balik, memvalidasi upaya masyarakat dan memberikan akses ke sumber daya tambahan. Hari itu diakhiri dengan perkembangan yang signifikan. Sebuah tim insinyur struktural membersihkan bagian pertama jaringan bawah tanah untuk operasi penyelamatan, menjadwalkan upaya ekstraksi awal untuk saat fajar. Sarah Thompson, mengetahui Max ada di antara anjing-anjing yang difoto di bagian itu, menghabiskan malam di pusat komando membantu mempersiapkan peralatan penyelamatan dan meninjau protokol keselamatan. Suasana hati masyarakat telah berubah dari keputusasaan menjadi harapan yang ditentukan. Hewan peliharaan Pacific Palisades tidak hanya selamat, tetapi telah menciptakan sistem dukungan bersama yang luar biasa saat tim penyelamat bersiap untuk operasi keesokan harinya. Tidak ada yang bisa memprediksi adegan luar biasa yang akan terungkap di jam-jam mendatang. Penyingkapan jaringan hewan peliharaan bawah tanah mengkatalisis gelombang dukungan komunitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada pertengahan pagi hari kelima, Pacific Palisades telah berubah menjadi model respons bencana yang terkoordinasi. Emily Parker mendirikan sistem distribusi sumber daya yang canggih yang beroperasi dari 3 lokasi strategis di zona aman. Pusat komunitas Palisades menjadi pusat utama operasi dukungan. Pemilik restoran lokal, yang dipimpin oleh koki veteran Michael Stewart, mendirikan layanan dapur 24 jam yang menyediakan makanan untuk tim penyelamat dan sukarelawan. Gimnasium besar pusat tersebut menampung inventaris pasokan, peralatan penyelamatan khusus, bahan medis, dan kebutuhan perawatan hewan peliharaan yang terus bertambah. Diatur dengan hati-hati di bawah pengawasan metodis Emily, Sarah Thompson mengarahkan program pelatihan sukarelawan dengan kecanggihan yang meningkat.
menggambar dari pengalamannya selama bertahun-tahun di bidang pendidikan. Dia mengembangkan modul pelatihan komprehensif untuk berbagai aspek operasi penyelamatan. Sukarelawan mempelajari segala sesuatu mulai dari prosedur dokumentasi yang tepat hingga pertolongan pertama hewan dasar. Pendekatannya yang metodis memastikan bahwa, bahkan saat operasi tumbuh, standar kualitas dan keselamatan tetap tinggi. Dr. Wilson memperluas jaringan dukungan veterinernya, berkoordinasi dengan rekan-rekan dari komunitas tetangga. Rotasi profesional veteriner sekarang melayani pusat komando sepanjang waktu, mempersiapkan tantangan medis kompleks yang mungkin timbul selama operasi penyelamatan. Apotek lokal menyumbangkan persediaan medis esensial, sementara klinik hewan regional menyediakan peralatan khusus untuk merawat hewan yang sedang dalam kesulitan. Keahlian Robert Anderson terbukti sangat berharga dalam mengembangkan protokol keselamatan untuk operasi penyelamatan bawah tanah. Dia bekerja sama dengan insinyur struktural untuk menilai setiap titik akses, membangun pedoman yang jelas untuk penyebaran tim penyelamat. Pengalamannya membantu menjembatani kesenjangan antara sukarelawan sipil dan responden darurat profesional, menciptakan pendekatan terpadu untuk lingkungan penyelamatan yang menantang. Jaringan dukungan meluas di luar operasi penyelamatan langsung. Agen real estate lokal Patricia Morrison mengordinasikan perumahan sementara bagi penduduk yang terlantar di dekat lokasi terakhir hewan peliharaan mereka yang diketahui. Pengaturan ini memungkinkan pemilik untuk mempertahankan kedekatan dengan operasi penyelamatan sambil memastikan keselamatan dan kenyamanan mereka sendiri. Jaringannya yang terdiri dari pemilik sewa liburan menawarkan properti mereka tanpa biaya, menunjukkan komitmen masyarakat untuk mendukung korban manusia dan hewan dari bencana tersebut. Infrastruktur teknologi berkembang secara signifikan di bawah bimbingan Jennifer Adams dan tim sukarelawan mudanya. Mereka mendirikan platform digital terpusat untuk mengordinasikan sumber daya, melacak operasi penyelamatan, dan menjaga komunikasi waktu nyata antara berbagai tim. Perusahaan teknologi lokal menyediakan peralatan dan keahlian, memastikan sistem tetap kuat dan andal. Asosiasi Bisnis Palisades, yang dipimpin oleh Thomas Bennett, membuat dana khusus untuk operasi penyelamatan. Bisnis lokal berkontribusi secara murah hati, memastikan bahwa kendala keuangan tidak akan menghambat upaya penyelamatan. Dana tersebut mencakup segala sesuatu mulai dari penyewaan peralatan khusus hingga persediaan veteriner, dengan akuntansi transparan yang diawasi oleh komite anggota masyarakat yang dihormati. Cafe Emily Parker, meskipun rusak, menjadi pusat komando sekunder yang berfokus pada perencanaan pemulihan jangka panjang. Penyesuai asuransi bekerja bersama perencana kota dan ahli konstruksi, mengembangkan strategi untuk pembangunan kembali dengan cara yang akan menggabungkan langkah-langkah keselamatan hewan yang tepat untuk keadaan darurat di masa mendatang. Kucing mitten yang selamat dari kafe, menjadi simbol ketahanan, mengawasi operasi dari tempat bertenggernya di konter yang sebagian rusak. Petugas Jenkins berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum tetangga untuk membangun perimeter keamanan di sekitar zona penyelamatan. Perlindungan ini terbukti sangat penting karena perhatian media meningkat, yang memungkinkan operasi penyelamatan berjalan tanpa gangguan. Perusahaan keamanan lokal menawarkan layanan mereka secara sukarela, menjaga ketertiban sambil memastikan personel yang berwenang memiliki akses yang diperlukan. Pemimpin spiritual masyarakat juga memainkan peran penting. Pendeta James Harrison dari Gereja Presbyterian Pertama membuka pintunya untuk menyediakan layanan konseling bagi pemilik hewan peliharaan yang sedang dalam kesulitan. Ruang bawah tanah gereja menjadi ruang yang tenang untuk refleksi dan dukungan bersama, tempat penduduk berbagi harapan dan ketakutan mereka sambil menunggu berita dari tim penyelamat. Area pementasan medis Dr. Wilson berevolusi menjadi pusat perawatan hewan peliharaan yang komprehensif. Setiap lokasi menyimpan catatan rinci tentang hewan yang ditemukan, kondisi, dan rencana perawatan mereka. Prias dan profesional perawatan hewan peliharaan lokal menyumbangkan layanan mereka secara sukarela, memastikan bahwa hewan yang diselamatkan menerima evaluasi dan perawatan yang menyeluruh sebelum bersatu kembali dengan pemiliknya. Menjelang malam, Emily Parker mengadakan pertemuan koordinasi harian dengan tujuan baru. Jaringan dukungan telah berkembang melampaui harapan awal mereka, menunjukkan kapasitas masyarakat yang luar biasa untuk respons yang terorganisir. Infrastruktur yang sekarang ada akan terbukti sangat penting untuk hari-hari yang menantang di depan, karena operasi penyelamatan bersiap untuk memasuki fase yang paling kritis. Hari itu diakhiri dengan makan malam komunitas di pusat komunitas Palisades, tempat penduduk berkumpul untuk berbagi pembaruan dan mempertahankan tekad kolektif mereka. Jaringan dukungan telah menjadi lebih dari sekadar tanggapan terhadap krisis. Itu mewakili komitmen masyarakat yang tak tergoyahkan untuk memulihkan hewan peliharaan tercinta mereka, apapun tantangan di depan. Saat hari ke-6 terbit di atas Pacific Palisades, tanda-tanda harapan muncul dari kehancuran. Sarah Thompson berdiri di kebunnya yang sebagian rusak di mana satu mawar selamat dari inferno, kelopak merahnya yang cerah menentang abu di sekitarnya. Mekar yang tangguh ini menjadi simbol yang kuat bagi masyarakat,
mengingatkan mereka bahwa kehidupan tetap ada bahkan dalam keadaan yang paling menantang. Rekaman pengawasan pagi dari jaringan bawah tanah mengungkapkan adegan luar biasa dari kerja sama hewan. Analisis Dr. Wilson mengonfirmasi apa yang diduga banyak orang. Hewan peliharaan telah membentuk sistem pendukung yang canggih. Kamera menangkap rekaman Luna milik Robert, masih mengenakan rompi pencarian dan penyelamatannya, memimpin anjing-anjing kecil ke sumber air. Max, anjing Golden Retriever milik Sarah, diamati berbagi makanan dengan hewan yang lebih muda, menunjukkan sifat lembut yang sama yang membuatnya menjadi favorit di taman anjing setempat. Emily Parker menerima berita yang benar-benar menjanjikan tentang Katie. Sensor gerak di dekat kafenya telah menangkap gambar kucingnya yang hilang muncul dari lubang ventilasi, tampaknya berfungsi sebagai pemandu bagi kucing lingkungan lainnya. Rekaman itu menunjukkan Katie memimpin sekelompok 5 kucing ke salah satu stasiun pemberian makan Dr. Wilson, menunjukkan perilaku kepemimpinan yang luar biasa yang membuat Emily menitikkan air mata. Tim penyelamat profesional membuat kemajuan signifikan dalam menstabilkan titik akses ke jaringan bawah tanah. Persiapan mereka yang cermat akan segera memungkinkan upaya penyelamatan besar pertama. Kepala Reeves mengawasi pemasangan struktur penguatan yang memastikan keselamatan personel penyelamat dan hewan. Operasi itu telah berkembang menjadi bukti kecerdikan dan tekad manusia. Liputan media lokal beralih dari berfokus pada kehancuran menjadi menyoroti respons luar biasa masyarakat. Kisah Pacific Palisades menjadi kisah persatuan dan ketekunan. Penduduk dari komunitas sekitarnya tiba dengan perbekalan dan dukungan, tergerak oleh laporan tentang hewan peliharaan yang saling melindungi dan manusia yang bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan mereka. Keahlian Robert Anderson terbukti sangat penting dalam menafsirkan pola perilaku hewan. Pengalamannya selama bertahun-tahun bekerja dengan anjing pencarian dan penyelamatan membantunya mengenali bahwa hewan peliharaan telah menetapkan rutinitas reguler yang membuat gerakan mereka lebih dapat diprediksi. Wawasan ini akan terbukti sangat berharga dalam merencanakan operasi penyelamatan mendatang. Tim medis Dr. Wilson mendokumentasikan contoh luar biasa dari adaptasi hewan. Hewan peliharaan telah mengembangkan sistem untuk menjaga tempat penampungan sementara mereka tetap bersih, berbagi sumber daya, dan bahkan merawat teman yang terluka. Pengamatan ini menantang pemahaman konvensional tentang perilaku hewan peliharaan selama bencana, yang menunjukkan tingkat kerjasama yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Anak-anak masyarakat berkontribusi pada suasana harapan dengan membuat karya seni yang menggambarkan adegan imajiner dari petualangan bawah tanah hewan peliharaan mereka. Gambar-gambar ini, yang ditampilkan di pusat komando, mengingatkan orang dewasa bahwa terkadang imajinasi dan optimisme dapat menerangi jalan di depan yang mungkin terlewatkan oleh logika saja. Menjelang malam, tim penyelamat menyelesaikan persiapan untuk operasi besar keesokan harinya. Jaringan terowongan dan lorong yang dipetakan dengan hati-hati telah mengungkapkan beberapa titik akses yang stabil. Peralatan keselamatan diuji, persediaan medis dipentaskan, dan kendaraan transportasi diposisikan secara strategis di seluruh area. Sarah Thompson menghabiskan malam untuk meninjau rekaman Max, mencatat bagaimana hewan peliharaannya yang dulu dimanjakan telah menjadi pelindung orang lain. Transformasinya mencerminkan kisah yang lebih besar dari komunitas mereka, individu biasa yang bangkit dalam keadaan luar biasa. Pengarahan malam bahkan menyampaikan energi baru saat Emily Parker berbagi perkembangan hari itu dan menguraikan rencana penyelamatan. Petugas Jenkins melaporkan bahwa perimeter keamanan telah diperkuat, memastikan operasi penyelamatan dapat berjalan tanpa gangguan. Kesabaran dan dedikasi masyarakat telah mendapatkan rasa hormat dari para profesional respons darurat yang sekarang bekerja tanpa celah bersama tim sukarelawan. Malam itu membawa keajaiban kecil lainnya, karena sensor gerak mendeteksi peningkatan aktivitas di dekat titik penyelamatan yang direncanakan. Hewan peliharaan, entah bagaimana merasakan operasi yang akan datang, tampaknya berkumpul di area yang lebih mudah diakses. Dr. Wilson berhipotesis bahwa kecerdasan kolektif hewan telah berevolusi untuk mengenali upaya penyelamatan manusia. Saat masyarakat bersiap untuk tidur, pusat komando tetap aktif, memantau umpan pengawasan dan menyelesaikan protokol penyelamatan. Harapan yang muncul dari kehancuran bukan hanya tentang memulihkan hewan peliharaan yang hilang. Itu tentang menyaksikan kapasitas luar biasa untuk adaptasi, kerjasama, dan ketahanan pada manusia dan hewan. Hari itu diakhiri dengan upacara tenang di mawar Sarah yang masih hidup, yang kini dijuluki The Hope Bloom oleh warga setempat. Bunga itu berdiri sebagai bukti kelangsungan hidup melawan rintangan yang mustahil. Sama seperti hewan peliharaan yang ingin mereka selamatkan. Besok akan membawa upaya penyelamatan besar pertama, tetapi malam ini harapan berkembang di tengah kehancuran. Hari ke-7 membawa momen yang telah dipersiapkan oleh seluruh komunitas. Tepat pukul 6 pagi, operasi penyelamatan terkoordinasi pertama dimulai. Kepala RF berdiri di pusat komando, mengarahkan tim yang diposisikan di 3 titik akses yang stabil.
Dr. Wilson dan staf medisnya menunggu di stasiun triase yang ditunjuk, sementara Sarah Thompson dan pemilik hewan peliharaan lainnya tetap berjaga-jaga dengan cemas di balik perimeter keselamatan. Tim penyelamat, dilengkapi dengan peralatan khusus dan peralatan komunikasi, memasuki jaringan bawah tanah secara metodis. Robert Anderson memantau kemajuan mereka dari pusat komando, memberikan panduan berdasarkan pengetahuannya yang luas tentang infrastruktur dan perilaku hewan. Setiap tim membawa peralatan perekam canggih untuk mendokumentasikan operasi. Pada pukul 7.23 pagi, terobosan pertama terjadi. Tim Alpha, yang dipimpin oleh petugas pemadam kebakaran veteran James Martinez, melakukan kontak dengan sekelompok hewan di bagian sistem drainase yang stabil. Pemandangan yang mereka temui memvalidasi persiapan selama berminggu-minggu. 6 anjing, termasuk Max dan Luna, telah menciptakan tempat berlindung yang terorganisir di terowongan perawatan yang kering. Reuni antara Sarah Thompson dan Max terungkap dengan martabat yang luar biasa. Saat Max muncul dari terowongan dipandu oleh personel penyelamat, penampilannya menceritakan kisah tentang kelangsungan hidupnya. Meskipun lebih kurus dan kotor, ekornya bergoyang dengan kegembiraan yang tak salah lagi saat dia mengenali Sarah. Reuni mereka, yang ditangkap oleh media lokal, menunjukkan Max pertama kali memeriksa anjing lain yang telah dia lindungi sebelum bergegas ke pelukan Sarah. Kemunculan Luna beberapa menit kemudian menunjukkan insting pelayanannya yang berkelanjutan. Dia menolak untuk keluar dari terowongan sampai semua hewan lain di kelompoknya telah dievakuasi dengan aman, mempertahankan peran pelindungnya sampai akhir. Air mata Robert Anderson mengalir bebas saat Luna akhirnya mendekatinya. Pelatihan pencarian dan penyelamatannya terbukti dalam setiap gerakan terukurnya. Pemeriksaan medis Dr. Wilson mengungkapkan temuan luar biasa. Meskipun pengalaman mereka, hewan-hewan itu dalam kondisi yang sangat baik. Mereka menunjukkan tanda-tanda perilaku yang terorganisir di tempat penampungan mereka, area yang ditunjuk untuk tidur dan limbah, bukti berbagi makanan, dan pengaturan pelindung untuk hewan yang lebih lemah. Hewan peliharaan telah menciptakan masyarakat terstruktur yang telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Keberhasilan ekstraksi pertama mendorong tim untuk melanjutkan dengan upaya penyelamatan tambahan. Pada pertengahan pagi, tim Bravo telah menemukan kelompok hewan lain, termasuk 3 kucing dan 4 anjing kecil. Penyelamatan berlanjut dengan lancar mengikuti protokol yang disempurnakan selama operasi pertama. Setiap hewan menerima perhatian medis segera dan bersatu kembali dengan pemiliknya di lingkungan yang terkendali dan tenang. Berat Emily Parker berakhir pada pukul 11.45 pagi ketika tim Charlie menemukan Katie memimpin sekelompok kucing melalui lubang ventilasi. Reuni antara Emily dan Katie menunjukkan emosi kompleks hari itu. Katie tampak terpecah antara tanggung jawabnya kepada sesama kucing dan kegembiraannya saat melihat Emily, sebuah konflik yang menggerakkan bahkan pekerja penyelamat yang paling berpengalaman sekalipun. Pusat triase medis memproses setiap hewan yang diselamatkan dengan efisiensi profesional. Tim Dr. Wilson mendokumentasikan kondisi hewan, memberikan perawatan yang diperlukan, dan menyiapkan laporan terperinci untuk pemilik. Kondisi fisik hewan yang luar biasa menjadi bukti kemampuan adaptif dan dukungan bersama mereka selama mereka di bawah tanah. Pada sore hari, fase pertama reuni telah selesai, dengan 23 hewan berhasil diselamatkan. Setiap cerita reuni menambah pemahaman masyarakat tentang pengalaman hewan peliharaan mereka. Hewan menunjukkan tanda-tanda telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain, yang mengarah ke momen pahit saat mereka dipisahkan untuk kembali ke keluarga mereka. Keberhasilan hari itu mengubah suasana di pusat komando. Emily Parker memperbarui papan status dengan energi baru, menandai setiap reuni yang berhasil dengan sebuah bintang. Pemilik hewan peliharaan yang tersisa menyaksikan dengan optimisme yang meningkat, mengetahui bahwa berat mereka mungkin akan segera berakhir. Kepala Reeves mengumumkan rencana untuk operasi penyelamatan tambahan, membangun pengalaman hari itu. Menjelang malam, hewan peliharaan yang diselamatkan dan pemiliknya berkumpul di pusat komunitas untuk makan bersama. Perilaku hewan mengungkapkan perubahan abadi dari pengalaman mereka. Mereka tetap dekat satu sama lain, berbagi makanan dan perhatian dengan cara yang mencerminkan waktu mereka di bawah tanah. Sarah Thompson mengamati bahwa Max sekarang menunjukkan naluri protektif terhadap anjing yang lebih kecil, sebuah sifat yang telah ia kembangkan selama perannya sebagai wali di tempat penampungan bawah tanah mereka. Hari ke-8 operasi penyelamatan mengungkapkan penemuan luar biasa yang menunjukkan kedalaman ketahanan dan kecerdasan hewan. Pengawasan pagi hari mengidentifikasi 3 lokasi baru di dalam jaringan bawah tanah tempat hewan peliharaan telah menciptakan tempat penampungan yang canggih, masing-masing menunjukkan organisasi dan kerjasama yang luar biasa di antara spesies yang berbeda. Penemuan signifikan pertama datang pada pukul 8.15 pagi, ketika tim penyelamat Delta menemukan jaringan tempat berlindung yang luas di dekat sisa-sisa kafe Emily. Ruang itu, bekas ruang bawah tanah penyimpanan,
berisi 15 hewan yang telah bertahan hidup melalui sistem berbagi sumber daya yang kompleks. Pemeriksaan Dr. Wilson mengungkapkan bahwa hewan-hewan itu telah membangun struktur sosial yang luar biasa, dengan hewan peliharaan yang lebih kuat melindungi yang lebih lemah dan berbagi akses ke air yang menetes dari pipa yang rusak. Terutama, mereka menemukan anjing terrier milik Nyonya Henderson yang sudah lanjut usia, yang sebelumnya diasumsikan hilang, melayani sebagai pengasuh untuk 3 anak anjing yang lebih muda yang terpisah dari induknya. Selama evakuasi, anjing terrier itu, meskipun sudah lanjut usia dan berukuran kecil, tampaknya telah memandu anak-anak anjing itu ke tempat yang aman dan menjaga mereka. Anak anjing itu, dalam kondisi yang sangat baik, menjadi saksi atas perawatan anjing terrier yang berdedikasi. Kucing-kucing yang hilang dari keluarga Martinez ditemukan di ruang bersebelahan, setelah menciptakan sistem yang efisien untuk menangkap tikus dan berbagi mangsa mereka dengan hewan yang lebih kecil. Strategi kelangsungan hidup mereka menyoroti kemampuan hewan peliharaan untuk beradaptasi dan mempertahankan keterampilan berburu mereka bahkan dalam situasi yang sulit. Reuni keluarga mereka dengan ketiga kucing mereka memberikan momen penutupan yang kuat bagi komunitas. Terobosan lain terjadi ketika tim Eko menemukan sekelompok hewan yang telah menemukan tempat berlindung di bagian yang sebagian runtuh tetapi stabil dari ruang bawah tanah Balai Kota Lama. Ruang itu berisi bukti pemecahan masalah yang canggih, tempat tidur darurat yang dibuat dari puing-puing yang berserakan, sistem untuk mengumpulkan air bersih, dan area yang ditunjuk untuk kegiatan yang berbeda. Penemuan itu menantang pemahaman konvensional tentang perilaku hewan peliharaan selama bencana. Mungkin penemuan yang paling luar biasa datang dari eksplorasi tim Foxtrot terhadap terowongan utilitas di dekat Ocean View Drive. Mereka menemukan sekelompok hewan peliharaan yang telah mengembangkan sistem penjaga, dengan hewan yang berbeda bergantian mengawasi bahaya sementara yang lain beristirahat. Perilaku ini, yang didokumentasikan oleh kamera tim penyelamat, menunjukkan tingkat kerjasama yang membuat takjub bahkan ahli perilaku hewan berpengalaman. Pemeriksaan medis Dr. Wilson terhadap hewan yang diselamatkan mengungkapkan pola yang konsisten yang menunjukkan perawatan terorganisir dalam kelompok mereka. Luka-luka telah dijaga kebersihannya, menunjukkan perilaku perawatan timbal balik. Makanan telah dibagikan secara merata, seperti yang dibuktikan oleh kondisi yang serupa dari semua hewan dalam setiap kelompok. Temuan ini menambah dokumentasi perilaku adaptif yang luar biasa yang terus bertambah. Sore hari membawa penemuan yang sangat mengharukan ketika penyelamat menemukan teman Katie yang hilang dari kafe Emily. Kucing itu telah mendirikan semacam tempat penitipan anak, merawat beberapa anak kucing yang lahir selama periode bencana. Penyelamatan yang sukses dari keluarga dadakan ini menunjukkan cara-cara tak terduga di mana krisis telah menciptakan ikatan baru di antara hewan-hewan itu. Keahlian Robert Anderson terbukti sangat penting dalam menafsirkan penemuan ini. Pengalamannya dengan operasi pencarian dan penyelamatan membantu menjelaskan bagaimana hewan-hewan itu kemungkinan telah menggunakan insting alami mereka dengan cara-cara baru untuk memastikan kelangsungan hidup kelompok. Wawasannya membantu memandu tim penyelamat ke lokasi tambahan tempat hewan mungkin telah mencari tempat berlindung. Penemuan hari itu mengubah pemahaman masyarakat tentang kemampuan hewan peliharaan mereka. Sarah Thompson, yang bekerja dengan dokter hewan setempat, mulai mendokumentasikan temuan ini untuk membantu mengembangkan protokol baru untuk tanggapan bencana di masa mendatang. Bukti struktur sosial dan kemampuan pemecahan masalah yang canggih di antara hewan yang diselamatkan menunjukkan perlunya merevisi perencanaan darurat konvensional. Menjelang malam, pusat komando menyusun laporan rinci tentang temuan hari itu. Emily Parker memperbarui peta penyelamatan dengan lokasi tempat berlindung yang baru ditemukan, sementara Dr. Wilson menyiapkan penilaian medis komprehensif terhadap hewan yang diselamatkan. Bukti yang terus bertambah menunjukkan tingkat adaptasi dan kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara hewan peliharaan yang terlantar. Hari itu diakhiri dengan pertemuan masyarakat di mana tim penyelamat berbagi pengamatan mereka dengan pemilik hewan peliharaan dan pejabat setempat. Penemuan itu memiliki implikasi di luar operasi penyelamatan langsung, menunjukkan pendekatan baru untuk kesiapsiagaan bencana dan perawatan hewan. Kepala Reeves mengumumkan rencana untuk memasukkan pelajaran ini ke dalam protokol tanggap darurat di masa mendatang. Hari ke-9 operasi penyelamatan mengungkap kisah kepahlawanan luar biasa di antara hewan peliharaan, mengubah pemahaman masyarakat tentang keberanian dan kesetiaan hewan. Penyingkapan ini muncul melalui dokumentasi dan pengamatan yang cermat, memberikan bukti meyakinkan tentang hewan peliharaan yang saling melindungi dan menyelamatkan selama krisis. Peran Luna sebagai pemimpin menjadi lebih jelas melalui rekaman tim penyelamat. Gembala Jerman itu tampaknya telah menggunakan pelatihan pencarian dan penyelamatannya untuk secara sistematis menjelajahi rute yang aman melalui jaringan bawah tanah, menandai jalan dengan jejak kaki yang berbeda yang dapat diikuti oleh hewan lain. Robert Anderson, meninjau bukti dengan tim penyelamat profesional, mengidentifikasi pola yang menunjukkan bagaimana Luna telah membangun rute pelarian dan zona aman di seluruh jaringan. Max, anjing Golden Retriever milik Sarah Thompson,
muncul sebagai pahlawan tak terduga lainnya. Pemeriksaan medis terhadap hewan yang diselamatkan mengungkapkan bahwa beberapa telah selamat berkat usahanya. Anjing yang lebih muda menunjukkan tanda-tanda telah dilindungi dan dipandu oleh Max, yang sifatnya yang lembut tampaknya telah meluas ke menciptakan keluarga pengganti di antara hewan yang terlantar. Tindakannya menunjukkan kecerdasan emosional dan naluri pelindung yang luar biasa. Pahlawan yang paling mengejutkan muncul dalam wujud kucing kafe Emily, Katie. Dokumentasi menunjukkan bahwa dia telah memanfaatkan pengetahuan intimnya tentang ruang struktural bangunan untuk menciptakan jaringan lorong yang aman. Di bawah bimbingannya, beberapa kelompok hewan yang lebih kecil telah menemukan tempat berlindung di ruang yang tidak dapat diakses oleh predator yang lebih besar. Pemeriksaan Dr. Wilson mengkonfirmasi bahwa hewan di bawah perlindungan Katie menunjukkan hasil kesehatan yang lebih baik daripada penyintas yang terisolasi. Anjing terrier lanjut usia milik Nyonya Henderson, yang sebelumnya dikenal karena sifatnya yang pemalu, telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Catatan tim penyelamat merinci bagaimana anjing kecil itu secara konsisten berbagi makanannya dengan hewan yang lebih lemah dan tetap mengawasi selama periode berbahaya. Anak-anak anjing yang berada di bawah perawatannya menunjukkan perkembangan sosial yang luar biasa, meskipun keadaan traumatis mereka. Kucing-kucing keluarga Martinez mengungkapkan dimensi kepahlawanan lainnya. Bukti menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan operasi berburu yang canggih, bukan hanya untuk kelangsungan hidup mereka sendiri tetapi untuk menyediakan makanan bagi hewan yang terluka yang tidak dapat berburu. Tindakan mereka menyoroti bagaimana krisis telah memunculkan naluri pelindung yang laten di seluruh batas spesies. Analisis profesional terhadap lokasi penyelamatan mengungkapkan pola perawatan terorganisir yang melampaui semua harapan. Dr. Wilson mendokumentasikan kasus di mana hewan yang lebih kuat telah menciptakan ruang terlindung untuk teman yang terluka, berbagi makanan dan air sambil tetap mengawasi. Perilaku ini menunjukkan tingkat empati dan koordinasi yang menantang pemahaman tradisional tentang kemampuan hewan. Tim penyelamat menemukan bukti kerja sama lintas spesies yang menentang kebijaksanaan konvensional. Kucing dan anjing, yang biasanya dipandang sebagai musuh alami, telah membentuk kemitraan yang efektif untuk kelangsungan hidup. Aliansi ini tampaknya telah berkembang secara alami sebagai respons terhadap tantangan bersama, yang menunjukkan kemampuan adaptif yang luar biasa. Sistem dokumentasi Emily Parker menangkap banyak contoh hewan yang bekerja sama untuk mengatasi rintangan. Rekaman kamera keamanan menunjukkan hewan yang lebih kecil bertindak sebagai pengintai sementara yang lebih besar memberikan perlindungan. Perilaku kooperatif ini telah menciptakan jaringan kelangsungan hidup yang memaksimalkan kekuatan alami setiap hewan. Sore hari membawa penemuan yang sangat mengharukan ketika penyelamat menemukan sekelompok hewan yang tampaknya telah terorganisir untuk melindungi kucing yang terluka parah. Kelompok itu telah membuat sarang yang lembut menggunakan bahan-bahan yang berserakan dan mempertahankan sistem rotasi untuk memberikan perawatan dan perlindungan. Upaya mereka telah membuat hewan yang terluka tetap hidup meskipun ada kesulitan. Kepala Reeves mengakui bahwa penemuan ini akan sangat memengaruhi protokol tanggap bencana di masa mendatang. Bukti perilaku kooperatif yang canggih menunjukkan perlunya pendekatan baru untuk operasi penyelamatan hewan. Robert Anderson mulai mengembangkan materi pelatihan yang menggabungkan wawasan ini untuk tim tanggap darurat di masa mendatang. Hari itu diakhiri dengan upacara penghargaan khusus di pusat komando, di mana tim penyelamat berbagi catatan terperinci tentang kepahlawanan hewan dengan masyarakat. Sarah Thompson, yang bekerja dengan media lokal, mulai mengumpulkan kisah-kisah ini untuk membuat catatan permanen tentang peristiwa luar biasa itu. Catatan itu akan berfungsi sebagai bukti keberanian hewan dan sebagai sumber daya berharga untuk perencanaan tanggap bencana di masa mendatang. Hari ke-10 membawa masyarakat berhadapan langsung dengan kenyataan tragis bahwa tidak semua kisah akan memiliki akhir bahagia. Pengarahan pagi di pusat komando dimulai dengan Kepala Reeves menyampaikan laporan yang menyedihkan. Meskipun upaya mereka yang ekstensif, 35 hewan peliharaan tetap tidak diketahui keberadaannya dan bukti menunjukkan bahwa beberapa tidak selamat dari bencana. Emily Parker mempertahankan ketenangan profesionalnya saat dia memperbarui papan status, meskipun setiap tanda merah yang menunjukkan kerugian yang dikonfirmasi membebani ruangan. Kerugian yang dikonfirmasi pertama adalah kucing Siam lanjut usia milik keluarga Wilson yang kerahnya ditemukan di bagian yang sangat rusak dari jaringan bawah tanah. Dr. Wilson, meskipun melepaskan diri secara profesional, berjuang untuk menyampaikan berita ini kepada keluarga. Sarah Thompson mengambil tugas sulit untuk memberi konseling kepada pemilik hewan peliharaan yang berduka. Menggambar dari pengalamannya selama bertahun-tahun membantu siswa-siswa melalui masa-masa sulit. Dia mendirikan ruangan yang tenang di pusat komunitas tempat keluarga dapat berduka secara pribadi dan berbagi kenangan tentang teman-teman mereka yang hilang. Ruangan itu dengan cepat dipenuhi dengan foto dan cerita, menjadi monumen bagi hewan peliharaan yang tidak akan kembali pulang. Keluarga Martinez menerima konfirmasi bahwa kucing keempat mereka,
seekor kucing belang oranye bernama Sunny, tidak selamat. Bukti tersebut ditemukan di area tempat puing-puing yang jatuh telah memblokir rute pelarian yang potensial. Petugas Jenkins, yang menemukan penemuan itu diyakinkan keluarga menerima berita ini dengan kepekaan dan dukungan yang sesuai. Pengalaman Robert Anderson dengan kehilangan selama karirnya sebagai pemadam kebakaran terbukti sangat berharga karena dia membantu tim penyelamat memproses tanggapan emosional mereka sendiri terhadap penemuan ini. Ia menekankan bahwa pemahaman tentang cakupan penuh bencana, termasuk korbannya, sangat penting untuk mengembangkan protokol tanggap darurat yang lebih baik untuk masa depan. Masyarakat bersatu di sekitar mereka yang menghadapi kehilangan. Seniman lokal Margaret mulai membuat potret individu dari setiap hewan peliharaan yang hilang, yang diambil dari foto yang disediakan oleh keluarga mereka. Potret ini kemudian akan menjadi bagian dari instalasi peringatan permanen di Emilia's Place yang dibangun kembali, memastikan bahwa teman-teman tercinta ini tidak akan dilupakan. Dr. Wilson menyiapkan laporan terperinci untuk setiap kerugian yang dikonfirmasi, memberikan keluarga informasi sebanyak mungkin tentang keadaan akhir hewan peliharaan mereka. Meskipun menyakitkan, informasi ini seringkali memberikan tingkat penutupan, membantu keluarga memahami bahwa hewan peliharaan mereka tidak menderita tanpa perlu dan bahwa setiap upaya yang memungkinkan telah dilakukan untuk menemukan mereka. Hari itu diakhiri dengan pertemuan yang tenang di Sunset, di mana Kepala Reeves mengakui keberhasilan dan kerugian dari upaya penyelamatan mereka. Emily Parker membacakan dengan lantang nama setiap hewan peliharaan yang hilang, sementara keluarga mereka meletakkan lilin peringatan di Taman Rose yang masih hidup milik Sarah Thompson, sekarang menjadi simbol ketahanan dan peringatan. Hari ke-11 menandai periode berkabung kolektif saat komunitas Pacific Palisades memproses kerugian mereka. Pagi dimulai dengan pendeta Harrison yang memimpin upacara peringatan resmi di Gereja Presbyterian pertama, di mana ia membahas dampak mendalam dari kehilangan teman hewan. Gereja, yang dipenuhi melampaui kapasitas, menyediakan ruang untuk kesedihan bersama dan dukungan bersama. Emily Parker menetapkan proses dokumentasi resmi untuk setiap hewan peliharaan yang hilang, membuat profil terperinci yang mencakup foto, kisah keluarga, dan catatan peran mereka dalam masyarakat. Catatan-catatan ini kemudian akan menjadi bagian dari arsip permanen, memastikan bahwa generasi masa depan akan memahami cakupan bencana dan kedalaman respons masyarakat. Dr. Wilson mengadakan konsultasi pribadi dengan keluarga yang kehilangan hewan peliharaan, memberikan wawasan profesional tentang keadaan akhir mereka. Keahlian medisnya membantu keluarga memahami bahwa naluri kelangsungan hidup hewan peliharaan mereka tetap kuat hingga akhir. Pengetahuan ini, meskipun menyakitkan, menawarkan sedikit kenyamanan bagi mereka yang bergumul dengan rasa bersalah karena meninggalkan hewan peliharaan mereka selama evakuasi. Sarah Thompson berkoordinasi dengan profesional kesehatan mental setempat untuk membangun program konseling duka yang dirancang khusus untuk kehilangan hewan peliharaan. Program ini mengakui tantangan unik kehilangan teman hewan selama bencana alam, mengatasi trauma individu dan dampak komunitas kolektif. Sesi sangat banyak dihadiri oleh penduduk lanjut usia yang kehilangan satu-satunya teman mereka. Robert Anderson menyumbangkan pengalamannya dengan kesedihan petugas pertama, membantu anggota tim penyelamat memproses tanggapan emosional mereka terhadap penemuan hewan yang meninggal. Bimbingannya terbukti sangat penting dalam menjaga moral tim sambil menghormati komitmen mereka untuk menyelesaikan operasi pemulihan dengan martabat dan hormat. Sekolah dasar setempat, yang mengakui dampak pada anak-anak, memulai program terapi seni di mana siswa dapat mengungkapkan perasaan mereka tentang hewan peliharaan yang hilang melalui proyek kreatif. Karya seni ini, yang menampilkan kesedihan dan harapan, dipajang bersama potret peringatan Margaret Wells di pusat komunitas. Petugas Jenkins memastikan bahwa setiap situs pemulihan diperlakukan dengan salinitas yang sesuai, menerapkan protokol yang biasanya disediakan untuk operasi pemulihan yang lebih formal. Pendekatan profesional ini memberikan jaminan kepada keluarga bahwa sisa-sisa hewan peliharaan mereka ditangani dengan martabat dan hormat. Menjelang malam, Emily Parker memperbarui papan status akhir yang menandai penyelesaian operasi pemulihan di beberapa sektor. Masyarakat berkumpul untuk acara obor di mana anggota keluarga berbagi kenangan tentang teman-teman mereka yang hilang. Kisah-kisah ini, meskipun memilukan, memperkuat ikatan mendalam antara manusia dan teman hewan mereka. Hari ke-12 memunculkan debat kontroversial tentang alokasi sumber daya dan prioritas penyelamatan yang telah menggelembung selama operasi. Kepala Reeves mengadakan pertemuan darurat di pusat komando untuk mengatasi ketegangan yang meningkat antara berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam masyarakat. Kontroversi utama pertama muncul mengenai sumber daya keuangan yang signifikan yang dikhususkan untuk operasi penyelamatan hewan peliharaan. Beberapa anggota Dewan Kota mempertanyakan alokasi dana darurat, menunjukkan bahwa sumber daya mungkin lebih baik diarahkan untuk pemulihan infrastruktur manusia. Emily Parker menyajikan laporan keuangan terperinci yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan penyelamatan hewan peliharaan berasal dari sumbangan pribadi dan dukungan komunitas daripada dana darurat kota.
Dr. Wilson menerima kritik dari beberapa rekan medis karena memprioritaskan perawatan darurat hewan selama krisis. Keputusannya untuk mengubah klinik satelitnya yang tidak rusak menjadi pusat darurat hewan telah mengalihkan beberapa persediaan medis dari fasilitas medis manusia. Dia membela keputusannya dengan dokumentasi yang menunjukkan bahwa persediaan pribadinya telah digunakan, dengan menyatakan bahwa tidak ada perawatan medis manusia yang telah dikompromikan. Sarah Thompson membahas keputusan kontroversial untuk mengizinkan tim penyelamat memasuki struktur yang berpotensi tidak stabil. Beberapa inspektur keselamatan secara resmi keberatan dengan operasi ini, dengan mengutip risiko yang tidak perlu bagi nyawa manusia. Kesaksian Robert Anderson tentang protokol keselamatan profesional dan prosedur penilaian risiko membantu memvalidasi pendekatan metodologis tim penyelamat. Liputan media tentang operasi penyelamatan hewan peliharaan menghasilkan titik pertentangan lainnya. Beberapa penduduk berpendapat bahwa liputan yang luas telah membayangi pelaporan tentang dampak manusia dalam upaya pemulihan. Petugas Jenkins menyajikan bukti bahwa kisah penyelamatan hewan peliharaan sebenarnya telah menarik sumber daya dan dukungan tambahan untuk upaya pemulihan masyarakat secara keseluruhan. Perdebatan sengit muncul mengenai protokol darurat di masa mendatang. Beberapa pejabat menganjurkan persyaratan evakuasi hewan peliharaan yang lebih ketat, sementara yang lain mendorong pengaturan yang lebih fleksibel yang memungkinkan pemilik untuk tetap bersama hewan mereka. Diskusi tersebut mengungkapkan perbedaan mendalam dalam pendekatan terhadap perencanaan tanggap bencana. Malam itu diakhiri dengan Kepala Reeves yang membentuk gugus tugas untuk mengembangkan pedoman baru yang membahas kontroversi ini. Kelompok itu akan mencakup perwakilan dari semua kelompok pemangku kepentingan, layanan darurat, perawatan hewan, pemilik hewan peliharaan, dan administrasi kota. Mandat mereka adalah untuk menciptakan protokol yang menyeimbangkan kebutuhan yang bersaing sambil mempertahankan efektivitas operasional. Hari ke-13 operasi mengungkapkan sejauh mana kepemimpinan Luna yang luar biasa selama krisis. Melalui analisis yang cermat terhadap dokumentasi penyelamatan dan rekaman pengawasan, Robert Anderson menyusun narasi komprehensif tentang tindakan gembala Jermannya yang mengubah pemahaman masyarakat tentang kecerdasan dan keberanian hewan. Bukti dimulai dengan respons awal Luna terhadap evakuasi. Rekaman kamera keamanan dari Ocean View Drive menunjukkan bahwa, alih-alih mencari keselamatan segera, Luna telah bergerak secara sistematis melalui lingkungan, menggonggong di rumah-rumah tempat penduduk lanjut usia mungkin tertidur selama peringatan evakuasi. Pelatihannya sebagai anjing pencarian dan penyelamatan telah terwujud dalam penyapuan area yang paling berisiko dengan tepat dan metodis. Pemeriksaan Dr. Wilson terhadap jaringan bawah tanah mengungkapkan bagaimana Luna telah membangun rute yang aman di seluruh sistem drainase. Jejak kakinya, yang berbeda karena cedera lama di kaki kanannya, memetakan jalan yang menghindari area yang tidak stabil dan risiko banjir. Jejak ini telah memandu hewan lain ke lokasi yang aman, menunjukkan pendekatan strategis untuk kelangsungan hidup. Tim penyelamat menemukan bahwa Luna telah membuat serangkaian penanda menggunakan pola goresan yang sesuai dengan sinyal pelatihan pencarian dan penyelamatannya. Tanda-tanda ini muncul secara konsisten di dekat sumber air, area istirahat yang stabil, dan rute pelarian yang potensial. Analisis Robert Anderson menunjukkan bahwa Luna telah mengadaptasi pelatihan profesionalnya untuk menciptakan sistem navigasi. Hewan lain bisa mengikuti. Bukti meningkat mengenai peran Luna dalam mengatur kelangsungan hidup kelompok. Beberapa hewan yang diselamatkan telah ditemukan di lokasi yang memiliki pola penandaan Luna yang khas. Pemeriksaan medis Dr. Wilson mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok ini menunjukkan hasil kesehatan yang lebih baik, menunjukkan bahwa mereka telah mendapat manfaat dari panduan Luna dalam menemukan sumber daya dan menghindari bahaya. Wawancara Sarah Thompson dengan anggota tim penyelamat mengungkap banyak catatan tentang kepemimpinan Luna. Gembala Jerman itu tampaknya telah membuat rutinitas memeriksa berbagai kelompok hewan, terutama berfokus pada mereka yang sudah lanjut usia atau terluka. Perilakunya menunjukkan perpanjangan pelatihan pencarian dan penyelamatannya yang luar biasa untuk melindungi tidak hanya manusia tetapi juga sesama hewan. Bukti yang paling meyakinkan datang dari sistem keamanan Cafe Emily, yang telah secara singkat menangkap Luna yang memimpin sekelompok anjing yang lebih kecil ke tempat yang aman selama kemajuan kebakaran awal. Rekaman itu menunjukkan dia memandu mereka melalui asap tebal, mempertahankan kecepatan yang memungkinkan hewan terkecil untuk mengikuti dan berulang kali memeriksa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Kepala Reeves mengesahkan pujian khusus untuk Luna, mengakui bagaimana pelatihan dan kecerdasannya telah berkontribusi pada kelangsungan hidup banyak hewan. Dokumentasi tindakannya akan dimasukkan ke dalam protokol pelatihan tanggap bencana di masa mendatang, yang berfungsi sebagai model untuk memahami bagaimana hewan layanan terlatih dapat membantu dalam situasi krisis. Robert Anderson berjuang untuk mempertahankan ketenangan profesionalnya saat dia menyajikan kisah Luna kepada masyarakat. Bukti rinci tentang kepahlawanan pasangannya mengkonfirmasi apa yang telah lama dia ketahui tentang karakternya, sambil mengungkapkan kedalaman baru pada kemampuannya.
Tindakan Luna telah menunjukkan bahwa pelatihan profesional dapat diterjemahkan menjadi kepemimpinan dan perlindungan. Jauh melampaui cakupan yang dimaksudkan, hari ke-14 mengungkap seluk-beluk jaringan kelangsungan hidup yang luar biasa yang telah berkembang di bawah Pacific Palisades. Melalui dokumentasi sistematis dan analisis profesional, tim penyelamat menemukan bukti sistem canggih yang telah memungkinkan lusinan hewan untuk selamat dari bencana. Pemeriksaan Dr. Wilson terhadap ruang bawah tanah mengungkapkan jaringan zona kelangsungan hidup yang saling berhubungan. Hewan-hewan itu telah membangun area yang berbeda untuk tujuan tertentu, tempat tidur di lokasi yang ditinggikan dan kering, stasiun makan di dekat sumber air, dan ruang terpisah untuk pengelolaan limbah. Organisasi ini menunjukkan perilaku adaptif yang luar biasa yang telah berkontribusi pada kelangsungan hidup mereka yang berkelanjutan. Tim penyelamat menemukan bahwa jaringan berpusat di sekitar 3 hub utama. Hub pertama, yang terletak di bawah Cafe Emily, berfungsi sebagai tempat perlindungan utama bagi hewan yang lebih kecil. Hub kedua, yang diposisikan di dekat sistem drainase lama, berfungsi sebagai titik pertemuan bagi anjing yang lebih besar. Hub ketiga, yang terletak di bawah pusat komunitas, tampaknya berfungsi sebagai area pemulihan medis tempat hewan yang terluka dapat beristirahat dengan aman. Sarah Thompson bekerja dengan insinyur struktur untuk mendokumentasikan bagaimana hewan-hewan itu telah memanfaatkan infrastruktur yang ada. Hewan peliharaan telah menemukan cara untuk menavigasi antara ruang yang sebagian runtuh, membuat rute alternatif ketika jalan utama menjadi terhalang. Pola pergerakan mereka menunjukkan bukti perilaku yang konsisten dan terorganisir daripada upaya kelangsungan hidup secara acak. Dokumentasi tersebut mengungkapkan pengelolaan sumber daya yang canggih dalam jaringan. Area di dekat sumber air menunjukkan tanda-tanda penggunaan terkoordinasi, dengan hewan yang lebih besar tampaknya mempertahankan rute akses untuk yang lebih kecil. Sisa-sisa makanan menunjukkan pembagian sistematis daripada perilaku kompetitif, yang menunjukkan pengembangan strategi kelangsungan hidup kooperatif. Analisis Robert Anderson terhadap jaringan menunjukkan bagaimana spesies yang berbeda telah berkontribusi pada fungsinya. Anjing yang lebih besar telah menciptakan dan memelihara lorong yang aman, sementara hewan yang lebih kecil memiliki akses ke ruang sempit untuk mencari sumber daya. Kerjasama ini telah memaksimalkan potensi kelangsungan hidup bagi semua yang terlibat. Pemetaan rinci Emily Parker tentang jaringan mengungkapkan bagaimana hewan telah beradaptasi dengan perubahan kondisi ketika sumber air bergeser atau area menjadi tidak stabil. Jaringan menunjukkan bukti reorganisasi sistem. Hewan peliharaan telah menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa dalam menyesuaikan strategi kelangsungan hidup mereka. Penemuan banyak penyimpanan makanan kecil di seluruh jaringan menunjukkan distribusi sumber daya yang direncanakan. Pemeriksaan Dr. Wilson menunjukkan bahwa cace ini diposisikan secara strategis, menyediakan persediaan darurat di area tempat hewan mungkin terisolasi sementara. Kepala Reeves memerintahkan dokumentasi komprehensif tentang jaringan untuk referensi di masa mendatang. Strategi kelangsungan hidup yang canggih yang ditunjukkan oleh hewan akan memberikan wawasan berharga untuk perencanaan tanggap bencana. Bukti menunjukkan bahwa hewan peliharaan, ketika dipaksa oleh keadaan, dapat mengembangkan perilaku kooperatif yang kompleks yang meningkatkan kelangsungan hidup kelompok. Analisis profesional terhadap struktur jaringan mengungkapkan bagaimana ia telah berevolusi seiring waktu. Ruang kelangsungan hidup awal menunjukkan bukti organisasi dasar, sementara perkembangan selanjutnya menunjukkan pengaturan yang semakin canggih. Progresi ini menunjukkan proses pembelajaran yang telah meningkatkan efektivitas jaringan. Hari ke-15 menandai perubahan mendalam dalam pemahaman masyarakat Pacific Palisades tentang hewan peliharaan mereka dan diri mereka sendiri. Pengalaman 2 minggu terakhir telah mengkatalisis perubahan yang akan secara permanen mengubah bagaimana penduduk memandang hubungan mereka dengan hewan dan pendekatan mereka terhadap ketahanan komunitas. Emily Parker memimpin forum masyarakat tempat penduduk berbagi bagaimana krisis telah mengubah perspektif mereka. Penemuan yang dibuat selama operasi penyelamatan telah menantang asumsi lama tentang perilaku dan kemampuan hewan peliharaan. Yang muncul adalah apresiasi yang lebih dalam untuk kompleksitas kecerdasan hewan dan perilaku sosial. Dr. Wilson menyajikan temuan komprehensifnya kepada audiens yang padat di pusat komunitas. Dokumentasinya tentang perilaku hewan yang terorganisir selama krisis memiliki implikasi jauh di luar kelangsungan hidup langsung. Bukti menunjukkan bahwa hewan peliharaan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan memecahkan masalah yang membenarkan pertimbangan kembali fundamental terhadap hubungan manusia-hewan. Sarah Thompson mencatat perubahan signifikan dalam cara hewan peliharaan yang diselamatkan berinteraksi dengan pemiliknya dan satu sama lain. Hewan-hewan yang selamat bersama di jaringan bawah tanah mempertahankan ikatan sosial yang kuat bahkan setelah kembali ke rumah. Pengalaman itu telah menciptakan hubungan abadi yang melintasi batas tradisional antara rumah tangga dan spesies yang berbeda. Robert Anderson bekerja sama dengan petugas tanggap darurat untuk mengembangkan protokol baru yang menggabungkan pelajaran yang dipetik dari krisis.
Pengalaman komunitas telah menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih canggih untuk evakuasi dan operasi penyelamatan hewan peliharaan, tetapi prosedur baru ini akan mengenali dan memperhitungkan kapasitas hewan untuk respons terorganisir terhadap situasi darurat. Pemerintah daerah menanggapi tekanan masyarakat dengan menetapkan persyaratan kesiapsiagaan darurat baru. Setiap rumah tangga dengan hewan peliharaan sekarang akan menerima pelatihan dan sumber daya khusus untuk tanggap darurat. Program ini, yang dikembangkan dengan masukan dari Dr. Wilson dan pakar lainnya, mewakili kemajuan signifikan dalam perencanaan darurat kota. Emilia's Place, yang sedang direkonstruksi, menggabungkan elemen desain yang terinspirasi oleh pengalaman terbaru mereka. Kafe akan mencakup tempat perlindungan darurat khusus untuk hewan dan fitur keselamatan struktural yang ditingkatkan. Transformasi ini mencerminkan tren yang lebih luas di seluruh komunitas karena penduduk memodifikasi rumah mereka untuk lebih melindungi anggota keluarga manusia dan hewan. Komunitas penyelamat profesional mengalami transformasi sendiri. Kepala Reeves mengizinkan pembentukan unit khusus yang didedikasikan untuk operasi penyelamatan hewan. Tim ini akan menggabungkan wawasan yang diperoleh dari mempelajari kepemimpinan Luna dan organisasi jaringan bawah tanah yang menetapkan standar baru untuk tanggap darurat. Lembaga pendidikan lokal mengadaptasi program mereka untuk memasukkan cakupan perilaku hewan dan tanggap darurat yang diperluas. Sarah Thompson bekerja sama dengan administrator sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang tepat, berbagi pelajaran yang dipetik dari krisis. Program-program ini akan membantu generasi mendatang memahami dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk tantangan serupa. Transformasi komunitas meluas ke interaksi sehari-hari. Penduduk melaporkan kesadaran yang lebih besar akan kemampuan dan kebutuhan hewan peliharaan mereka. Krisis telah mendorong pengakuan yang lebih dalam terhadap hewan sebagai makhluk sosial yang kompleks yang mampu berperilaku canggih dan hubungan emosional. Hari ke-16 operasi membawa fase final reuni di Pacific Palisades, menandai kesimpulan dari upaya penyelamatan resmi. Pagi dimulai dengan Emily Parker meninjau kasus hewan peliharaan yang hilang yang tersisa. Catatan telitinya telah melacak setiap hewan melalui cobaan. Tepat pukul 9:15 pagi, tim penyelamat membuat entry terjadwal terakhir mereka ke dalam jaringan bawah tanah. Sapuan sistematis mereka mengungkapkan 3 hewan yang tersisa, seekor Scottish Terrier lanjut usia, seekor kucing MUN, dan, secara tak terduga, burung kenari milik keluarga Martinez yang hilang, ditemukan di Teluk Al yang terlindungi di mana arus udara hangat telah menopang kelangsungan hidupnya. Dr. Wilson melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyelamatan terakhir ini, mendokumentasikan ketahanan luar biasa mereka. Scottish Terrier, meskipun terlihat tua, menunjukkan tanda-tanda telah dirawat oleh hewan lain selama berada di bawah tanah. Kucing main menunjukkan pola perilaku yang sama terorganisir seperti yang diamati pada kucing yang sebelumnya diselamatkan. Sementara kelangsungan hidup burung kenari mewakili kesaksian luar biasa terhadap efektivitas jaringan pelindung hewan. Reuni berlangsung dengan martabat yang tenang di pusat komunitas. Pemilik Scottish Terrier, Nyonya Ellar Bradford, berusia 85 tahun, telah mempertahankan kewaspadaannya sepanjang krisis, menolak untuk menyerah pada harapan. Reuni mereka, yang disaksikan oleh anggota tim penyelamat dan warga lainnya, mewujudkan kesabaran dan ketekunan yang telah menjadi ciri seluruh operasi. Kembalinya kucing Maine Coon ke keluarga Henderson mengilustrasikan dampak krisis yang abadi. Kucing itu, yang dulunya makhluk penyendiri, sekarang menampilkan perilaku sosial yang dipelajari selama berada di bawah tanah, mencari interaksi dengan manusia dan hewan lain. Dr. Wilson mencatat perubahan perilaku ini sebagai bukti lebih lanjut dari sifat transformatif pengalaman bertahan hidup bersama. Reuni keluarga Martinez dengan burung kenari mereka memberikan kesimpulan yang mengharukan untuk operasi penyelamatan. Kelangsungan hidup burung kecil itu di tengah kesulitan yang luar biasa menawarkan pengingat terakhir tentang ketahanan luar biasa yang ditunjukkan sepanjang krisis. Kepala Reeves secara resmi mengakhiri operasi penyelamatan aktif pada pukul 4:30 sore, menandai transisi ke fase pemulihan masyarakat. Hari ke-17 difokuskan pada penyembuhan kolektif saat Pacific Palisades memulai transisinya menuju pemulihan. Emily Parker mengorganisir pertemuan komunitas di First Presbyterian Church tempat warga berbagi pengalaman mereka dan merayakan ikatan luar biasa yang muncul dari krisis. Sarah Thompson memimpin sesi pagi yang membahas dampak psikologis dari bencana tersebut. Profesional kesehatan mental memberikan panduan tentang memproses trauma, sementara reuni yang sukses menawarkan harapan bagi mereka yang masih berduka atas kehilangan. Sesi tersebut mengakui kegembiraan dari pemulihan dan rasa sakit yang tak kunjung padam dari kehilangan, menciptakan ruang untuk spektrum penuh respons emosional. Dr. Wilson mempresentasikan laporan medis terakhirnya yang mendokumentasikan adaptasi fisik dan perilaku yang diamati pada hewan yang diselamatkan. Temuannya menekankan ketahanan luar biasa yang ditunjukkan oleh hewan peliharaan selama krisis, sementara juga mencatat persyaratan perawatan yang sedang berlangsung untuk hewan yang masih dalam pemulihan dari cobaan mereka.
Komunitas dokter hewan menjanjikan dukungan berkelanjutan untuk keluarga yang terkena dampak. Robert Anderson dan Kepala Reeves melakukan peninjauan komprehensif terhadap hasil operasi penyelamatan. Analisis mereka mengidentifikasi pelajaran penting untuk perencanaan tanggap darurat di masa depan, menyoroti keberhasilan di area yang memerlukan peningkatan. Presentasi menekankan bagaimana kerja sama komunitas telah meningkatkan upaya penyelamatan profesional. Tempat Emily, meskipun masih dalam rekonstruksi, menjadi tuan rumah pertemuan sore di mana warga dan hewan peliharaan mereka dapat terhubung kembali dalam suasana santai. Acara tersebut menunjukkan normal baru yang muncul, karena hewan peliharaan yang sebelumnya mandiri sekarang menunjukkan ikatan sosial yang kuat yang dikembangkan selama pengalaman bertahan hidup bersama mereka. Perubahan perilaku ini mencerminkan transformasi yang lebih dalam komunitas itu sendiri. Pejabat pemerintah daerah berpartisipasi dalam proses penyembuhan dengan mengumumkan inisiatif yang dirancang untuk mendukung pemulihan jangka panjang. Ini termasuk sumber daya untuk perawatan hewan peliharaan yang sedang berlangsung, peningkatan sistem tanggap darurat, dan program untuk mempertahankan hubungan komunitas yang kuat yang terjalin selama krisis. Hari itu diakhiri dengan upacara lilin di Taman Sarah Thompson, di mana bunga mawar tangguhnya terus mekar. Pertemuan tersebut menghormati keberhasilan dan kehilangan dalam beberapa minggu terakhir, menandai komitmen komunitas untuk bergerak maju sambil melestarikan pelajaran yang dipetik melalui pengalaman bersama mereka. Hari ke-18 menandai awal dari transformasi jangka panjang Pacific Palisades, membangun fondasi untuk perubahan abadi dalam praktik komunitas dan protokol tanggap bencana. Pagi dimulai dengan Kepala Reeves yang mempresentasikan laporan pasca tindakan resmi yang mendokumentasikan pelajaran komprehensif yang dipetik dari pengalaman mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Emily Parker meresmikan pengetahuan kolektif masyarakat menjadi manual tanggap bencana yang terperinci. Dokumen ini menggabungkan wawasan dari operasi penyelamatan, menetapkan protokol baru untuk evakuasi hewan peliharaan dan tempat penampungan darurat. Manual ini akan berfungsi sebagai model bagi komunitas lain, yang mewakili kemajuan signifikan dalam perencanaan kesiapsiagaan bencana. Dr. Wilson memulai studi jangka panjang terhadap hewan yang diselamatkan, yang berfokus pada perubahan perilaku yang abadi yang diamati setelah pengalaman bertahan hidup di bawah tanah mereka. Penelitiannya akan berkontribusi pada pemahaman komunitas dokter hewan tentang adaptasi hewan selama situasi krisis. Temuan tersebut menjanjikan untuk memengaruhi pendekatan di masa depan untuk perawatan hewan dan tanggap darurat. Sarah Thompson berkolaborasi dengan pejabat pendidikan setempat untuk mengembangkan program permanen yang membahas kesiapsiagaan bencana. Inisiatif ini akan memastikan bahwa generasi mendatang mendapat manfaat dari kebijaksanaan keras komunitas. Kurikulum menekankan persiapan praktis dan pentingnya mempertahankan ikatan komunitas yang kuat. Robert Anderson mendirikan program pelatihan khusus untuk petugas tanggap darurat, yang menggabungkan pelajaran yang dipetik tentang perilaku hewan selama bencana. Program ini akan meningkatkan kemampuan tim penyelamat di seluruh wilayah, meningkatkan efektivitas mereka dalam situasi krisis di masa mendatang. Pelatihan tersebut menekankan perilaku sosial canggih yang diamati selama insiden Pacific Palisades. Pemerintah daerah menerapkan perubahan permanen pada peraturan perencanaan darurat. Kode bangunan baru sekarang mewajibkan pertimbangan fitur keselamatan hewan peliharaan, sementara rencana tanggap darurat mewajibkan ketentuan khusus untuk evakuasi dan tempat perlindungan hewan. Perubahan ini mencerminkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang persiapan bencana yang komprehensif. Tempat Emily, yang mendekati pembukaannya kembali, melambangkan pembaruan komunitas. Kafe yang dibangun kembali menggabungkan fitur darurat khusus sambil mempertahankan perannya sebagai ruang pertemuan komunitas. Desain tersebut menunjukkan bagaimana peningkatan keselamatan praktis dapat hidup berdampingan dengan suasana yang hangat dan ramah yang telah menjadikan tempat itu sebagai batu penjuru lingkungan. Saat matahari terbenam pada hari penting ini, warga berkumpul untuk peringatan terakhir di pusat komunitas. Mereka mendedikasikan sebuah monumen permanen yang menggabungkan potret Margaret Well dari semua hewan peliharaan yang terkena dampak, baik yang hilang maupun yang diselamatkan. Pemasangan tersebut akan mengingatkan generasi mendatang tentang ketahanan, persatuan, dan hubungan mendalam komunitas mereka dengan rekan hewan mereka. Pengalaman Pacific Palisades telah secara fundamental mengubah pemahaman tentang perilaku hewan peliharaan selama bencana, sambil memperkuat ikatan antara manusia dan hewan. Warisan dari cobaan mereka akan terus memengaruhi praktik tanggap darurat, perencanaan komunitas, dan hubungan manusia hewan selama bertahun-tahun yang akan datang. Di jantung Pacific Palisades, kami menyaksikan kesaksian yang mendalam tentang ikatan yang tak terpatahkan antara manusia dan hewan peliharaan kesayangan mereka. Bagi kita yang sudah lanjut usia, rekan hewan kita lebih dari sekadar hewan peliharaan. Mereka adalah anggota keluarga yang memberi tujuan pada kehidupan kita sehari-hari, menawarkan cinta tanpa syarat dan persahabatan yang tak tergoyahkan di tahun-tahun kita yang lebih tenang. Kisah Sarah Thompson, seorang janda berusia 62 tahun yang Golden Retriever-nya,
Max, menjadi alasan untuk bangun setiap pagi, sangat beresonansi dengan banyak dari kita. Ketika bencana melanda, bukan hanya rumah yang terancam. Itu adalah hubungan yang menopang kita melalui tahun-tahun pensiun kita. Namun melalui krisis ini, komunitas kita menemukan bahwa kebijaksanaan usia, dikombinasikan dengan dedikasi hati kita, dapat mengatasi bahkan tantangan yang paling berat. Yang muncul dari cobaan ini lebih dari sekadar operasi penyelamatan. Itu adalah wahyu dari kedalaman koneksi yang luar biasa antara lansia dan rekan hewan mereka. Itu mengingatkan kita bahwa bahkan di tahun-tahun kita selanjutnya, kita memiliki kekuatan, ketahanan, dan kapasitas untuk kepemimpinan yang dapat menginspirasi seluruh komunitas. Kelangsungan hidup hewan peliharaan kita di bawah tanah mencerminkan ketahanan kita sendiri, mudah beradaptasi, banyak akal, dan diperkuat oleh persatuan. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak ketinggalan cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.